Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di atas puncak gunung langit, langit kelam diselimuti petir ungu yang berkilat tanpa henti. Di tengah altar batu tua, berdiri pedang panjang berwarna hitam merah, tertancap dalam darah kering yang telah membatu. Itu adalah Zhenhun Jian, pedang penjinak jiwa, pedang yang hanya pernah patuh pada satu orang, Li Shen. 6 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar di lembah neraka. Semua mengira Li Shen tewas, ditelan api iblis dan ribuan musuh. Tapi meskipun tubuhnya lenyap, pedangnya tetap ada, tak tersentuh, tak bisa dicabut, seolah sedang menunggu. Banyak ahli dan pendekar hebat dari sekte-sekte besar mencoba mengambil alih Zhenhun Jian. Tapi setiap kali seseorang menyentuh gagangnya, darah mereka menyembur ke udara. Tubuh mereka mengerut jadi abu. Pedang itu menolak, bahkan membunuh mereka satu persatu. Pedang bodoh, maki seorang tetua dari sekte kipas emas yang baru saja kehilangan muridnya. Apa kau pikir tuanmu masih hidup? Dia sudah lama jadi debu. Tapi seketika itu, petir menyambar dari langit, menghantam tanah di dekatnya. Suara gemuruh seolah tertawa sarkastis. Jauh dari gunung langit, di sebuah desa kecil di wilayah selatan, seorang pemuda bertelanjang dada sedang tidur siang di bawah pohon bambu dengan sepotong roti basi menempel di mulutnya. Rambutnya acak-acakan, janggut tipisnya seperti tak pernah dirapikan. Itulah dia, Li Shen, yang katanya sudah mati. Li Shen membuka satu matanya saat seekor ayam mendekatinya dan mulai mematuk roti dari bibirnya. "Oi, itu jatah makan malamku," gumamnya malas. Tapi ayam itu tak peduli. Ia menatap langit, melihat awan hitam. Zhenhun lagi ngamuk, ya? Tenang, sabar, aku belum siap comeback. Selama 6 tahun terakhir, Li Shen memilih bersembunyi. Ia menyamar sebagai pemuda desa biasa, kadang membantu para janda menjemur padi, karena mereka selalu memberi upah tambahan nasi uduk. Ia menyembunyikan auranya, menyegel aliran spiritualnya, dan menyimpan luka yang belum sembuh, baik di tubuh maupun di hati. Namun, hari itu berbeda. Udara menjadi berat, angin membawa aroma darah dan bunga plum. "Dia datang," bisiknya. Akhirnya, si brengsek itu kirim pembunuh ke sini. Dari balik kabut, muncul 3 sosok berjubah hitam dengan topeng tengkorak. Mereka tidak bicara, hanya menatap tajam. Salah satunya mengangkat tangannya, memunculkan bola api biru yang melayang dengan suara mendesis. "Li Shen, kau harus mati. Lagi." Li Shen berdiri perlahan, meregangkan lehernya sambil menguap. "Aku belum mandi loh, Mas. Kalian tega banget ganggu orang miskin mau tidur siang." Ia menepuk celananya yang sudah bolong, lalu menatap mereka dengan mata tajam. Pertempuran terjadi begitu cepat. Bola api menghantam pohon bambu dan meledak, tapi tubuh Li Shen sudah menghilang dari tempatnya. Dalam satu gerakan halus, ia muncul di belakang salah satu pembunuh dan menghantam lehernya dengan sebatang bambu tua. "Sorry, aku belum bawa pedang. Ini juga alat jemur pakaian." 2 pembunuh lainnya menyerang bersamaan, tapi Li Shen melompat ke udara dan menendang satu ke arah sumur, lalu menghantam tanah dengan kaki, memicu gelombang energi spiritual yang terpendam. Tanah retak dan tubuh musuh terpental ke udara seperti boneka jerami. Saat debu mulai mengendap, Li Shen berdiri dengan santai di atas batu besar. Luka kecil di pipinya mengalirkan darah, tapi senyumnya tipis. "Jadi mereka benar-benar percaya aku mati, ya? Bagus, lebih mudah menyelinap ke sarang tikus kalau dianggap bangkai." Dari balik kabut, terdengar suara kecil. Seorang gadis muda berpakaian compang-camping mendekat. "Tuan, Anda itu Li Shen, ya?" Wajahnya polos, tapi matanya menyala. "Pedang di gunung itu, aku melihatnya menangis darah. Dia memanggilmu." Li Shen terdiam, hatinya bergetar. "Zhenhun Jian, kau masih menungguku?" gumamnya. Ia menatap ke langit yang kini gelap sepenuhnya. "Baiklah, sabar sedikit lagi. Aku akan kembali. Tapi sebelum itu, aku mau cukur dulu. Gaya rambut pahlawan harus keren." Gadis kecil itu berkedip bingung. "Apa itu penting?" Li Shen tertawa ringkan. "Penting sekali. Kau tahu kenapa para kultivator jahat itu kalah? Karena gaya rambut mereka jelek.
lihat tokoh utama manapun, selalu tampan, selalu berkilau, itu takdir. Di balik kelakarnya, mata Li Shen menyimpan bara dendam. Sekte yang mengkhianatinya, teman yang menusuk dari belakang, dan seseorang yang merebut segalanya darinya, semua akan ia datangi, satu persatu. Tapi kali ini, ia tidak akan sendirian. Dari jauh, dari altar Gunung Langit, Zhen Hunjian bergetar. Petir menyambar ujung pedang itu, dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, suara bisikan terdengar dari bilahnya. Shen, kau masih hidup. Langit retak, dunia bersiap, pedang dan tuannya akan bersatu kembali, dan dunia kultivasi, sekali lagi, akan bersimbah darah. Pagi di desa King Shui terasa lebih ramai dari biasanya. Para petani berkumpul di pasar, ibu-ibu bergosip sambil menjemur pakaian, dan anak-anak bermain di lumpur. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pemuda tukang tidur yang selama ini mereka pandang sebelah mata adalah pendekar yang dulu ditakuti 7 sekte besar. Li Shen berdiri di depan cermin bambu butut yang menempel di dinding pondoknya. Di tangannya tergenggam sepotong kaca kecil dan silet tua. Sudah 6 tahun aku terlihat seperti pengemis. Saatnya kembali jadi legenda dengan potongan rapi. Ia mulai mencukur jenggotnya dengan hati-hati, tapi setiap kali ia gores, cermin bergoyang. Astaga, ini lebih sulit dari lawan iblis level 8, gumamnya. Di luar, ayam-ayam mengintip lewat jendela, seolah menonton dengan penuh penasaran. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan cepat di pintu. Gadis kecil yang semalam muncul, kini berdiri dengan napas terengah. Tuan Shen, ada orang aneh di pasar, dia cari Anda. Ia menyerahkan secarik kertas, bertuliskan dengan tinta merah. Li Shen, aku tahu kau hidup, keluar atau desa ini jadi abu. Li Shen menghela napas panjang. Baru juga setengah pipi selesai dicukur, musuh memang enggak pernah sabar. Ia menarik jaket lusuhnya, memasukkan sebatang bambu ke punggung dan melangkah keluar pondok. Ayo, kita cek siapa yang sok tahu ini. Di pasar, seorang pria berpakaian mewah berdiri di atas gerobak. Ia berambut merah menyala, matanya tajam, dan tubuhnya diselimuti aura panas. Aku adalah murid kedua dari Sekte Api Surgawi. Siapapun yang sembunyikan Li Shen akan kubakar jadi arang. Orang-orang desa mundur ketakutan. Beberapa mencoba bersembunyi, tapi aura dari pria itu membuat tubuh mereka gemetar. Tanah di bawah kakinya mulai retak dan asap tipis muncul dari rerumputan. Li Shen muncul dari kerumunan, menggigit jerami dan berjalan santai. Oi, oi, kau tahu nggak, teriak-teriak di pasar itu bikin harga sayur naik, bro. Ia menatap pria itu dengan tatapan malas. Lagi pula, siapa sih kau, anak kulkas? Murid kedua itu menoleh cepat, menatap Li Shen dengan tatapan beringas. Jadi benar kau masih hidup, kau pengecut sembunyi di desa lemah ini. Li Shen mengangkat alis. Kau yang pakai baju merah terang di pagi hari itu lebih memalukan. Ia menggerakkan jari dan dalam sekejap tubuhnya menyelinap di antara kerumunan seperti angin. Serangan kilat diluncurkan dari tangan murid kedua. Bola api raksasa menghantam ke arah Li Shen. Tapi sebelum bola itu mencapai target, Li Shen sudah muncul di belakangnya dan mencolek bahunya dengan bambu. Kau tahu nggak, panasmu ganggu tidur siangku. Pria itu menggeram, menyerang membabi buta, menciptakan ledakan demi ledakan. Namun setiap pukulan mengenai udara kosong. Li Shen menghindar dengan lincah, menguap di sela-sela serangan, dan bahkan sempat membeli semangka dari penjual yang tiarap ketakutan. Akhirnya, Li Shen melompat tinggi dan menghantam tanah dengan satu tendangan berisi energi spiritual. Gelombang ledakan menggulung seperti badai, menerbangkan murid kedua dan menghancurkan setengah pasar. Ketika debu mengendap, Li Shen berjalan santai ke arah tubuh lawannya yang tergeletak. Pesan buat gurumu, katanya sambil menatap dingin. Aku belum mati, dan aku belum marah. Tapi kalau mereka ganggu hidup damai di sini lagi, aku akan buat Sekte Api Surgawi tinggal abu. Seketika langit menjadi cerah, seolah merespons kata-katanya. Warga desa yang bersembunyi perlahan muncul, menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Itu tadi Li Shen si pembantai 7 langit? Bisik seseorang. Li Shen hanya tertawa kecil. Ah, sebutan itu sudah basi. Sekarang aku cuma Li Shen si petani bambu.
Ia menoleh ke gadis kecil. Dan sekarang, kita harus beli cermin baru. Misinya belum selesai. Cukuran sebelah kiri belum beres. Gadis kecil itu tertawa geli. Tuan Shen, Anda benar-benar aneh. Li Shen tersenyum, menatap langit. Aneh? Tidak juga. Aku cuma pria yang dicurangi dunia. Dan sekarang aku balik buat main curang juga. Langit mendung menggantung rendah di atas desa Qingshui. Hujan rintik mulai turun, menyapu jejak pertempuran di pasar kemarin. Li Shen berdiri di bawah pohon beringin tua, tangan menyilang, memandangi sebilah pedang tua yang ia gali kembali dari bawah lantai pondoknya. Gagangnya retak, bilahnya tertutup debu spiritual, namun auranya masih terasa dingin dan menusuk. Pedang itu adalah Zhen Hunjian, pedang penolak tuan. Tidak sembarang orang bisa memegangnya. Dulu, pedang ini memilih Li Shen dari ribuan pendekar. Tapi sekarang, setelah 6 tahun terpisah, bahkan pedangnya sendiri menolak disentuh olehnya. Li Shen mengulurkan tangan pelan. Hei, aku tahu kita sempat berpisah, tapi jangan kayak mantan yang ngambek terus. Saat jemarinya menyentuh gagang pedang, kilatan petir menyambar langit. Pedang itu meloncat dari tanah, beterbangan, lalu menghantamkan diri ke batang pohon beringin. Ya, beneran marah dong. Li Shen menggaruk kepala. Dari balik semak-semak, si gadis kecil, yang kini kita tahu bernama Xiao Yu, mengintip dengan mata berbinar. Pedang itu hidup? Yap, tapi kayak mantan yang belum move on, dia suka ngambek. Li Shen menyeringai. Tapi jangan khawatir, dulu dia bisa kujinakan cuma dengan nyanyi lagu galau. Xiao Yu menatap Li Shen seperti melihat orang gila. Tapi sebelum Li Shen bisa lanjut bercanda, sebuah aura menekan tiba-tiba menyelimuti seluruh desa. Angin berhenti berhembus. Daun-daun diam menggantung. Hujan seketika berhenti seolah takut jatuh ke tanah. Sosok berjubah hitam turun dari langit, berdiri tepat di atas atap pondok Li Shen. Tubuhnya tinggi dan kurus, wajahnya tersembunyi oleh topeng obsidian. Li Shen, 6 tahun lalu kau kabur seperti anjing. Kini kau muncul lagi, masih tanpa rasa malu. Li Shen mendesah. Tuh kan, musuh lama semua mulai keluar kayak kecoa dicium cahaya. Ia menatap pedang Zhen Hunjian. Kalau kau tidak mau kutarik, minimal jangan kabur lagi. Aku butuh backup. Sosok berjubah mengangkat tangan. Ribuan bayangan muncul dari balik kabut. Mereka adalah anggota bayangan hitam, pasukan pembunuh dari lembah jiwa kelam, sekte yang dulu menjadi musuh bebuyutan Li Shen. Xiao Yu panik. Tuan Shen, mereka semua pembunuh bayaran elit. Li Shen mengangguk pelan. Makanya mereka bayarannya mahal. Tapi sayang sekali, aku nggak gampang dibunuh. Tanpa memperingatkan lebih dulu, para pembunuh itu melompat dari segala arah. Tapi sebelum mereka menyentuh tanah, bayangan Li Shen menghilang dari tempatnya. Suara angin menderu. Tubuh-tubuh berjatuhan, satu persatu seperti daun di musim gugur. Dalam hitungan detik, hanya tersisa sang pemimpin bertopeng. Ia menyadari sesuatu. Tunggu, jurus itu teknik rahasia Sekte Langit 9. Li Shen muncul di belakangnya, menempelkan ujung bambu ke lehernya. Betul, tapi aku sudah modif. Sekarang bisa diselipin mie instan. Ia tertawa kecil. Ngomong-ngomong, titip salam ke gurumu. Bilang Li Shen masih hidup dan belum gila, cuma kurang tidur. Sebelum pria bertopeng bisa membalas, Li Shen menendangnya hingga terbang ke hutan, membelah pepohonan seperti meteor kecil. Hujan kembali turun pelan, seolah alam menghela napas lega. Pedang Zhen Hunjian yang tadi menolak kini melayang perlahan mendekati Li Shen. Cahaya biru pucat menyelimuti gagangnya, dan suara lembut terdengar di telinga Li Shen. Aku belum sepenuhnya percaya padamu, tapi aku ingin lihat sejauh mana kau akan melangkah. Li Shen tersenyum. Pedang keras kepala. Tapi aku suka. Ia meraih gagang pedang dan kali ini Zhen Hunjian tidak menolak. Xiao Yu berlari mendekat, wajahnya bercampur kagum dan takut. Tuan Shen, Anda akan pergi, bukan? Li Shen menatap cakrawala. Ada banyak yang harus kuhadapi, banyak yang harus kujelaskan. Tapi jangan khawatir, aku akan pulang, aku janji. Dan saat hujan terus turun, Li Shen dengan pedang lamanya di punggung dan semangka di tangan kanan melangkah keluar dari desa Qingshui ke arah dunia yang pernah ia tinggalkan. Dunia yang kini menunggunya kembali
entah untuk menebus atau membalaskan. Langit malam di pegunungan Tianshu tampak muram, dengan kabut yang menggantung tebal seperti menyimpan dendam. Di puncak tertinggi berdiri sebuah kuil tua, reruntuhan Sekte Langit Sembilan. Angin menerbangkan abu dan sisa-sisa kenangan yang telah dilupakan oleh dunia. Disinilah semuanya bermula dan berakhir. Li Shen berdiri di ambang gerbang kuil, menatap puing-puing yang dulunya adalah rumah. Bayangan masa lalu perlahan menyelinap masuk ke pikirannya, seolah memutar ulang kenangan yang telah ia kunci rapat. Dulu, dia adalah murid paling bersinar di Sekte Langit Sembilan. Di usia 17, ia sudah menembus alam inti emas dan menjadi kandidat pewaris sekte. Semua guru mencintainya, semua murid menghormatinya, atau setidaknya berpura-pura begitu. Hanya satu orang yang benar-benar ia percaya, Mulian, sahabat sekaligus calon istrinya. Namun, malam itu segalanya berubah. Li Shen sedang bermeditasi saat langit runtuh. Bukan dalam arti harfiah, tapi suara ledakan jiwa spiritual bergemuruh dari aula utama. Ia berlari hanya untuk menemukan seluruh petinggi sekte terbunuh. Tubuh mereka tergolek, matanya kosong, dan di tengah-tengah pembantaian itu berdiri Mulian, memegang Zhenhun Jian. "Kenapa?" tanya Li Shen kala itu, suaranya gemetar. Tapi Mulian hanya tersenyum pahit. "Karena dunia ini kejam pada yang lemah, dan kau terlalu percaya pada cinta." Li Shen sempat bertarung, tapi dia terluka parah. Saat ia terjatuh ke tebing belakang kuil, Mulian menatapnya terakhir kali. "Maafkan aku, Shen, tapi dunia ini tak akan mengenalmu lagi." Dan itulah awal dari kematian Li Shen. Ia terbangun beberapa hari kemudian di sebuah lembah terpencil, dirawat oleh seorang kakek gila yang percaya bahwa mie instan adalah kunci pencerahan. Kakek itu adalah ex-sesepuh sekte yang mengasingkan diri karena menyukai celana kolor dan tidak suka politik. Kalau kau ingin hidup, sembunyilah. Tapi kalau kau ingin balas dendam, belajar dulu cara tertawa. Itulah kata-kata pertama sang kakek. Sejak hari itu, Li Shen belajar seni bela diri aneh. Campuran gaya mabuk, gaya memasak, dan ilmu bayangan. Sambil minum teh basi dan menyantap mie sisa. Tahun demi tahun berlalu. Dunia menganggap Li Shen mati. Sementara itu, nama Mulian melejit menjadi tangan kanan pemimpin sekte jiwa kelam. Ia memakai Zhenhun Jian sebagai simbol kemenangannya. Ironisnya, pedang itu tak pernah bersinar kembali setelah malam itu, seolah menolak dipakai. Tapi Mulian tak peduli, dia hanya ingin simbol, bukti. Sekarang, 6 tahun kemudian, Li Shen kembali. Lebih kuat, lebih aneh, dan dengan pedang yang kembali memilihnya. Tapi lebih dari itu, dia kembali dengan dendam, bukan hanya untuk sektenya, tapi untuk hatinya yang dihancurkan. Kembali ke masa sekarang, Li Shen duduk di atas puing-puing kuil, menatap bulan. "Mulian, kau mengkhianati semua yang kita perjuangkan, tapi yang paling gila, kau mengkhianati pedangku." Ia mengelus gagang Zhenhun Jian. "Tenang, kali ini kita balasnya bareng-bareng." Angin malam meniup rambut panjangnya. Di kejauhan, bayangan hitam melintas di langit. Li Shen tahu mata-mata jiwa kelam sedang mencari jejaknya. Waktunya tak banyak. Tiba-tiba dari semak-semak belakang terdengar suara dedaunan bergesek. Xiao Yu muncul, menggigil kedinginan, memegang kantung nasi. Aku membawakan makan malam." Kata warga desa, "Kau pasti kelaparan." Li Shen menatapnya lama, lalu tersenyum. "Terima kasih, Yu'er, dunia ini penuh kegelapan, tapi anak sepertimu jadi pengingat kalau masih ada yang layak untuk dilindungi." Xiao Yu mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Mereka berdua makan nasi di atas reruntuhan di bawah sinar bulan yang dingin. Dalam diam, mereka tahu petualangan baru telah dimulai. Dan kali ini, Li Shen tak lagi sendiri. Pagi yang tenang di desa Yao mendadak gempar. Beberapa warga menemukan ternak mereka lenyap dengan bekas luka membara dan jejak kaki besar yang tak wajar. Anak-anak mulai menangis, para tetua mulai berbisik soal kutukan, dan satu orang malah nekat menyembah kendi nasi sebagai dewa penyelamat. Li Shen tahu ini bukan masalah biasa. Ia menuruni gunung dengan Xiao Yu yang membawa keranjang berisi roti bawang dan sebuah ketapel. "Kalau monster itu muncul, aku akan bidik matanya," seru Xiao Yu dengan percaya diri polos.
Li Shen hanya tertawa kecil. Semoga monster itu buta dan kamu nggak perlu repot. Sesampainya di pusat desa, suasana sudah ricuh. Para pemuda desa berusaha membentuk barisan penjaga malam. Tapi mereka lebih sibuk berdebat soal logo baju tim daripada strategi bertahan hidup. Salah satu pemuda bahkan memakai wajan sebagai helm dan hampir pingsan karena kepanasan. Sudah kubilang itu bukan monster biasa, ujar tetua desa. Itu adalah roh penjaga sekte jiwa kelam. Mereka mengirimnya ke sini untuk mencari sesuatu atau seseorang. Li Shen diam. Ia tahu seseorang itu adalah dirinya, tapi ia memilih tetap jadi Li Abang Mi dari gunung untuk sekarang. Malam pun tiba, langit berubah merah gelap dan kabut dingin menyelimuti desa. Tiba-tiba suara dentuman berat mengguncang tanah. Dari kegelapan muncul sosok besar berkulit hitam kebiruan dengan dua tanduk melengkung dan mata membara. Kilang, bisik Li Shen, anjing neraka milik jiwa kelam. Monster itu melolong, lalu melompat menerjang. Para pemuda desa bubar seketika, wajan dan ketapel terbang ke segala arah. Xiao Yu hampir tersandung, tapi Li Shen menahan tubuhnya dengan satu tangan, dan dengan tangan lain mencabut Zhen Hunjian. Zhen Hunjian bersinar untuk pertama kalinya sejak tragedi 6 tahun lalu. Aura dingin menyebar seketika, menyejukkan udara panas. Bahkan monster kilang terlihat ragu. Kau seharusnya mati. Suara itu bukan dari mulut, tapi langsung ke dalam pikiran Li Shen. Dan kau seharusnya punya bau mulut lebih segar, balas Li Shen dengan senyum miring. Ia melesat ke depan dengan satu ayunan cepat, tebasan yang nyaris tak terlihat. Darah hitam muncrat, kilang mengaum, lalu memuntahkan api hitam. Tapi Li Shen sudah hilang dari pandangan. Muncul kembali di atas punggung monster itu dan menusuk langsung ke tengkuknya. Monster itu meraung, roboh menghantam tanah. Getarannya membuat setengah desa terlonjak, tapi anehnya tubuhnya perlahan mencair menjadi kabut hitam lalu menyerap ke tanah. Ini bukan kilang asli, ini semacam manifestasi roh. Mereka sedang menguji air. Dari kejauhan, di atas bukit yang menghadap desa, berdiri sosok berjubah ungu. Wajahnya tersembunyi di balik topeng tengkorak. Ia mencatat sesuatu di gulungan bambu. Li Shen masih hidup. Pedangnya telah bangkit. Sosok itu lalu melempar sebutir batu ke udara. Seketika muncul gambar wajah Li Shen di atas langit, seperti pengumuman terbuka. Hadiah 100.000 tael emas bagi siapapun yang membawa kepala Li Shen ke markas jiwa kelam. Hidup atau mati. Desa Yao panik. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa bahkan melirik Li Shen dengan wajah bingung. Baru kemarin Abang Mi, sekarang harga kepalanya bisa beli desa 5 kali. Xiao Yu menggenggam lengan Li Shen. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Akituah. Li Shen menatap langit yang masih menampilkan wajahnya dalam bentuk spiritual. Ia tersenyum tipis. Kita lanjut makan roti dulu. Habis itu, kita bikin sekte jiwa kelam menyesal pernah lupa bahwa aku masih hidup. Dan malam itu, langit tak hanya menyimpan ancaman. Ia menyimpan janji bahwa perang lama telah dimulai kembali dengan cara yang jauh lebih liar. Kota Qingzhou adalah salah satu kota paling ramai di wilayah selatan Kekaisaran Langit Timur. Pasar berlapis, pedagang dari 5 sekte besar, para murid kultivasi berkeliling sambil pamer jurus andalan, dan tentu saja, gosip beredar lebih cepat daripada teknik langkah ringan. Li Shen melangkah santai menyusuri pasar kota dengan jubah kusam dan topi jerami lebar yang menutupi wajahnya. Ia tampak seperti pengembara biasa, tapi di dalam hatinya ia mengamati setiap simbol, spanduk, dan gerakan mencurigakan. Ia mencari satu hal, jejak sekte jiwa kelam. Ia tahu bahwa kota ini punya satu gerbang bawah tanah rahasia yang sering digunakan sebagai tempat transaksi informasi oleh mata-mata sekte gelap. Tapi sayangnya, ia tidak tahu di mana tepatnya. Jadi, ia harus mencari sumber info. Baru saja ia hendak masuk ke kedai teh, terdengar suara keras dari gang seberang. "Menjauhlah, kalian semua lelaki tukang dusta!" Suara itu menggema seperti petir. Kerumunan langsung bubar, dan dari kerumunan muncul seorang wanita bersenjata kipas baja, rambut panjang dikuncir, dan wajah secantik langit musim dingin dan tajam. Dia menendang seorang pria ke gerobak semangka.
Li Shen mengangkat alis. Menarik. Wanita itu adalah Bai Shui, keturunan langsung dari sekte salju abadi. Dikenal sebagai kultivator berbakat dan anti cinta akut. Konon katanya, ia pernah menolak lamaran 178 lelaki dalam 1 bulan dan mengalahkan semuanya di duel publik. Tanpa ragu, Li Shen menghampiri sambil mengunyah bakpao. Kau baru saja menyia-nyiakan semangka bagus, katanya sambil menunjuk korban yang terkapar. Bai Shui menoleh tajam. Apa kau mau menyusul jadi semangka berikutnya? Tidak juga, aku hanya sedang mencari informasi, bukan cari cinta, jawab Li Shen santai, masih kunyah. Mata Bai Shui menyipit curiga. Lelaki yang mengatakan tidak cari cinta biasanya yang paling berbahaya. Siapa kau? Pengembara. Tapi kalau kau punya informasi soal gerbang rahasia milik kelompok berjubah hitam, mungkin aku bisa traktir teh atau roti. Bai Shui mendengus. Aku tidak butuh traktiran, tapi aku memang sedang memburu jejak kelompok itu. Ternyata Bai Shui juga sedang menyelidiki pergerakan jiwa kelam. Ia kehilangan kakaknya dalam serangan diam-diam sekte itu tahun lalu. Sejak saat itu, ia bersumpah akan membongkar akar mereka dan mencabut sampai ke dasar. Li Shen dan Bai Shui lalu bekerja sama. Mereka menyusup ke bagian belakang pasar malam menuju area tempat barang-barang ilegal biasa diperdagangkan. Suasana suram dan penuh bau dupa aneh. Tiba-tiba, mereka dihentikan oleh penjaga bertopeng. Kata Sandi, Bai Shui mendekat dan berbisik pelan, lelaki itu semua brengsek. Penjaga kaget, lalu membuka jalan. Ternyata itu benar. Kata Sandi, hari itu memang begitu. Li Shen menahan tawa sambil batuk pura-pura. Kau punya banyak pengaruh, ya? Di dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan peta jaringan sekte jiwa kelam dan beberapa nama target. Salah satu nama yang membuat Li Shen terdiam, Xiao Yu. Bocah itu ternyata sedang diincar untuk dijadikan wadah jiwa. Li Shen langsung menggertakkan gigi, tapi sebelum ia bisa merenung lebih jauh, alarm sihir berbunyi. Mereka ketahuan. Ledakan meledak di belakang. Pasukan berjubah hitam menyerbu masuk. Bai Shui langsung melompat sambil membuka kipas baja, memancarkan salju tajam ke arah musuh. Jangan kau pegang aku takut aku jadi suka. Li Shen, aku cuma bantu kau jatuh, bukan ajak menikah. Mereka bertarung bahu-membahu. Li Shen menebas dengan gerakan ringan namun mematikan. Bai Shui mengendalikan angin es yang membekukan senjata lawan. Dalam waktu 5 menit, ruang itu penuh asap dan tubuh tak sadarkan diri. Mereka berhasil keluar lewat lorong belakang. Nafas tersengal, tubuh penuh goresan, tapi mereka selamat. Bai Shui menatap Li Shen, wajahnya sedikit melunak. Kau bukan seperti lelaki kebanyakan, gumamnya. Li Shen tersenyum. Aku sudah mati 6 tahun lalu, mungkin itu sebabnya. Bai Shui melotot. Jangan romantis, kau hampir kupukul barusan. Li Shen hanya tertawa. Di balik kekacauan ini, ia merasa menemukan sekutu yang bisa diandalkan. Meskipun galak, Bai Shui jelas bukan wanita biasa. Dan di atas langit Qingzhou, kabut gelap mulai bergerak. Tanda bahwa rencana besar jiwa kelam mulai bergerak dan Li Shen akan segera berada di tengah pusaran takdir lagi. Langit pagi terlihat tenang di lembah batu hijau. Angin menyapu pepohonan bambu yang berdesir pelan dan burung-burung kecil berkicau riang. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa saat sebelum terdengar teriakan panik dari pelataran kuil kecil di mana Li Shen biasa tinggal. Jiao Yu hilang. Teriak seorang tetua lembah, napasnya terengah. Tidak ada jejak, hanya bekas pertempuran ringan dan bau dupa hitam itu. Li Shen yang tengah duduk bermeditasi langsung membuka matanya. Tatapannya tajam dan aura di sekeliling tubuhnya bergetar seolah angin menjadi marah bersamanya. Ia berdiri perlahan, meraih pedangnya yang bersandar di pohon. Pedang itu mengeluarkan suara dengungan rendah, seperti ikut merasakan emosi tuannya. Tanpa berkata-kata, Li Shen menjejak tanah. Sekejap kemudian, tubuhnya melesat ke udara, meninggalkan bayangan samar. Ia sudah tahu siapa yang harus dicari, sekte jiwa kelam, dan mereka sudah kelewat batas. Sementara itu, Xiao Yu terbangun di dalam gua bawah tanah. Tangannya terikat oleh tali sihir, dan di depannya berdiri seorang pria berjubah merah hitam dengan mata yang bersinar aneh, seolah diisi oleh ribuan jiwa yang berteriak.
kau akan menjadi wadah sempurna, gumam pria itu. Tubuh murni, jiwa polos, dan energi bawaan yang luar biasa. Xiaoyu menggigit bibirnya, menahan takut. Shifu akan datang, dan kalian semua akan menyesal. Pria itu tertawa dingin. Shifu, dia cuma bayangan masa lalu yang seharusnya sudah mati. Dia tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Sayangnya, pria itu tidak mengenal Li Shen. Kembali di permukaan, Li Shen muncul di atas bukit tandus. Ia menatap tanah yang hangus sebagian dan mengendus udara seperti binatang buas. Ia mencium aroma dupa hitam bercampur akar pemanggil roh. Ini adalah ritual khas jiwa kelam, dan berarti mereka tidak jauh. Ia memasuki reruntuhan kuno yang dulunya kuil iblis. Langkahnya pelan tapi pasti, dan setiap langkah membuat tanah bergetar. Seekor roh penjaga melompat ke arahnya dari balik tiang, tapi Li Shen bahkan tidak menghunus pedang. Ia hanya menatap tajam, dan roh itu menguap seperti debu di hadapan badai. Di dalam gua, pria berjubah merah mulai membaca mantra, dan cahaya ungu mulai menyelimuti Xiaoyu. Tapi tepat saat itu, udara menjadi berat. Dinding gua bergetar dan suara pedang yang marah terdengar. Li Shen muncul seperti bayangan api. Rambutnya tergerai dan matanya menatap lurus ke arah si penculik. Lepaskan dia, sekarang, atau kau akan melihat dunia dari mata sebuah kepala yang sudah dipisahkan dari lehernya. Si penculik tertawa. Satu orang melawan 15 roh penjaga dan mantra pelindung tempat ini. Li Shen mengangkat 2 jari. Aku tak perlu 5 menit. Serangan pertama begitu cepat hingga bayangannya datang belakangan. 2 roh penjaga meledak menjadi kabut. 3 kultivator sesat yang berjaga bahkan tidak sempat menjerit sebelum terkapar. Pria berjubah merah panik mencoba menusukkan belati sihir ke Xiaoyu. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, pedang Li Shen tiba lebih dulu, menusuk udara dan membelah sihir jadi 2. Aku bilang lepaskan. Ledakan aura meledak dari tubuh Li Shen membuat seluruh gua gemetar. Batu-batu rontok dari atas dan mantra pelindung mulai retak. Pria itu melarikan diri, tapi Li Shen tidak mengejarnya dulu. Ia memotong tali sihir dan mengangkat Xiaoyu. Kau baik-baik saja? Xiaoyu, walau lemah, tersenyum kecil. Shifu, datang seperti pahlawan. Li Shen mengangguk. Maaf aku terlambat. Tapi sebelum bisa keluar dari gua, pria berjubah merah kembali muncul, kali ini dengan bantuan roh hitam raksasa. Li Shen meletakkan Xiaoyu pelan. Tutup mata, aku tak ingin kau lihat bagian ini. Dan begitu ia membalikkan badan, Li Shen benar-benar melepaskan semua batasan. Pedangnya berpendar, tubuhnya diliputi cahaya biru gelap, dan sekali ia menebas, roh raksasa itu menjerit dan tercerai-berai. Pria itu pun ikut terlempar ke dinding gua hingga darahnya memercik. Li Shen mendekat, menatapnya dingin. Sampaikan pada tuanmu, aku hidup, dan aku akan membunuh kalian satu persatu. Tanpa ampun, ia mengayunkan pedangnya ke bawah. Setelah itu, ia membawa Xiaoyu keluar. Langit masih cerah, tapi sekarang ada tanda di langit berupa awan berbentuk pedang. Dunia mulai tahu bahwa sang pedang hidup telah bangkit dan ia sedang murka. Di atas istana kekaisaran yang megah, terhampar luas kota-kota yang penuh dengan kegembiraan. Kaisar Langit dengan pengaruhnya yang luas mengundang Li Shen untuk datang dan menerima penghargaan atas keberhasilannya melawan sekte jiwa kelam. Namun, di balik undangan tersebut, ada permainan yang lebih besar yang tengah dimainkan. Li Shen melangkah ke gerbang utama istana dengan langkah tegas, diiringi oleh Bai Xue yang terlihat agak canggung. Mereka berdua baru saja selesai menjalani petualangan bersama dan menyelamatkan Xiaoyu. Di hadapan mereka terhamparlah istana yang lebih dari sekadar keindahan, tetapi juga penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan di sini, Li Shen? Tanya Bai Xue sambil melirik para pengawal kekaisaran yang berjaga dengan senjata tajam di tangan mereka. Li Shen mengangkat bahu. Kita hanya menerima penghargaan, tapi aku yakin ada lebih dari itu. Bai Xue mendengus. Kau selalu bisa mencium bahaya dari jauh. Saat mereka masuk ke dalam ruang utama istana, mereka disambut oleh Kaisar Langit yang mengenakan pakaian kebesaran yang terbuat dari sutra halus dan wajahnya dipenuhi senyum lebar yang tampak ramah.
namun Li Shen bisa merasakan adanya ketegangan di balik senyum itu. Kedatanganmu adalah kehormatan besar, Li Shen. Aku mendengar banyak kisah tentang keberanianmu. Karena itu, aku ingin memberimu penghargaan atas jasa-jasamu, kata Kaisar Langit dengan suara berat penuh wibawa. Li Shen sedikit membungkuk sebagai tanda hormat, namun ia tidak bisa menghilangkan rasa curiganya. Terima kasih, Yang Mulia, tapi aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kaisar Langit tersenyum lebih lebar, seolah mengapresiasi kerendahan hati Li Shen. Ia melambai ke arah pelayan yang membawa sebuah kotak kayu besar dihiasi ukiran-ukiran indah. Ini adalah hadiah yang patut kau terima, kata Kaisar Langit. Pelayan itu membuka kotak tersebut, memperlihatkan sebuah pedang emas berkilau yang tampak sangat indah. Pedang itu terukir dengan simbol-simbol misterius yang Li Shen kenali sebagai simbol-simbol dari sekte-sekte kuno. Bai Xue menatap pedang itu heran. Apakah itu pedang dari masa lalu? Li Shen mendekat untuk melihat lebih jelas, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada energi gelap yang tertanam di dalam pedang itu, sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Ini adalah pedang legendaris yang hilang, lanjut Kaisar Langit, pedang yang telah hilang selama berabad-abad. Kini aku memberikannya padamu sebagai tanda kehormatan dan rasa terima kasihku. Li Shen mengambil pedang itu dengan hati-hati. Tentu saja pedang itu tampak luar biasa, tetapi rasa gelisah semakin membebani pikirannya. Saat ia memegang pedang itu, seberkas cahaya aneh menyelimuti pedang, dan seketika ia merasakan aliran energi gelap yang memengaruhi tubuhnya. Kakinya gemetar, dan ia hampir terjatuh. Li Shen, Bai Xue berteriak. Li Shen memegang dada, berusaha menenangkan dirinya. Racun dalam pedang ini. Racun? Kaisar Langit mengangkat alis, pura-pura terkejut. Oh, tentu saja itu adalah racun yang akan menambah kekuatanmu. Kau harus meminum racun itu jika kau ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Itu adalah bagian dari hadiah. Bai Xue segera melompat ke depan. Ini adalah jebakan. Li Shen menahan Bai Xue, meski rasa sakitnya semakin parah. Jangan khawatir, aku tahu ini adalah jebakan. Jebakan? Kaisar Langit tertawa rendah. Bagaimana mungkin? Bukankah pedang ini adalah pemberian kerajaan? Itu adalah cara untuk menunjukkan apresiasi kami. Namun Li Shen sudah bisa merasakan aliran energi gelap yang mengalir dari pedang ke tubuhnya. Dan ia tahu bahwa jika ia membiarkan racun itu terus menyebar, ia akan kehilangan kendali. Pedang ini tidak hanya membawa kutukan, itu adalah cara Kaisar Langit untuk mengendalikan kekuatan Li Shen. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di dalam istana. Apa yang terjadi di sini? Suara itu datang dari salah satu penjaga utama yang mendekat. Kaisar Langit terdiam dan senyum di wajahnya hilang seketika. Tidak perlu khawatir. Ini hanya sedikit latihan untuk Li Shen. Dia akan kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Li Shen menggeram, menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Ia tahu bahwa untuk keluar dari situasi ini, ia harus memanfaatkan pedang itu dengan cara yang berbeda. Dengan kekuatan yang tersisa, ia mengayunkan pedang, melepaskan energi pedang ke udara. Secara mengejutkan, energi itu tidak hanya menyerang Kaisar Langit, tetapi juga mengguncang seluruh istana. Beberapa prajurit terjatuh, dan langit di luar seolah menjadi gelap. Seiring dengan itu, Li Shen merasa rasa sakit di tubuhnya mereda. Kaisar Langit terkejut, dan untuk pertama kalinya ada ketakutan di matanya. Li Shen memandangnya dengan tajam. Aku akan mengambil hadiahku, tapi ingat, aku tidak akan pernah menjadi alat siapapun, bahkan jika itu Kaisar sendiri. Dengan langkah mantap, Li Shen berbalik dan pergi, meninggalkan Kaisar Langit yang hanya bisa diam, wajahnya penuh dengan kemarahan dan ketakutan yang tersembunyi. Langit mulai gelap saat Li Shen melangkah keluar dari gerbang istana. Pedang emas masih terikat di tangannya. Dewa-dewa angin mengelilinginya, melambangkan kecemasan dan ketegangan yang kini menghantui setiap gerakan tubuhnya. Rasa sakit dari racun dalam pedang sudah berkurang, tapi ancaman yang lebih besar terasa semakin dekat. Apa yang sedang terjadi, Shifu? Tanya Bai Xue yang berjalan di belakang, matanya penuh keprihatinan. Li Shen menatap pedang emas itu dengan tajam. Kaisar Langit tidak pernah berniat memberiku hadiah. Itu adalah jebakan untuk mengendalikanku. Racun itu
bersama dengan energi gelap yang ditanamkan dalam pedang adalah cara dia ingin memanfaatkan kekuatanku. Bai Shui memiringkan kepala. Tapi, kenapa? Apa yang dia inginkan darimu? Li Shen menggigit bibirnya, matanya tertuju pada istana yang semakin jauh di belakang mereka. Kaisar Langit bukanlah orang yang dia tampakkan. Dia bukan hanya penguasa dunia manusia, dia juga terlibat dalam ritual-ritual terlarang yang dapat merusak keseimbangan alam. Tiba-tiba, langit yang tadinya gelap semakin gelap, disertai suara gemuruh petir yang terdengar dari jauh, seperti ada sesuatu yang mengancam kedamaian dunia. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dari langit. Li Shen, suara itu menggema, menggetarkan udara. Kaisar Langit muncul di depan mereka, mengenakan pakaian kebesarannya. Namun kali ini, ada kilatan merah yang menyelimuti wajahnya. Li Shen menatapnya dengan waspada. Apa yang kau inginkan, Kaisar? Kaisar Langit tersenyum dingin. Aku ingin apa yang sudah menjadi hakku, Li Shen. Kamu adalah kunci untuk membuka pintu yang menghubungkan dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Apa maksudmu? Tanya Bai Shui, suaranya gemetar. Kamu bermaksud menghancurkan keseimbangan dunia? Kaisar Langit tertawa terbahak. Bukan hanya itu, Shui. Aku akan menjadi penguasa dunia ini dan dunia yang lebih tinggi. Dengan bantuan kekuatan yang kau miliki, Li Shen, aku bisa membuka gerbang yang terkunci selama ribuan tahun. Li Shen memandang Kaisar Langit dengan tatapan tajam, pedang emas di tangannya mulai berkilau. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Dunia ini, kehidupannya, bukan milikmu untuk dikendalikan. Kaisar Langit mengangkat tangan, dan seketika itu juga bumi di bawah mereka bergetar. Dari dalam tanah muncul makhluk-makhluk gelap, bayangan-bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Mereka terbang ke udara, mengelilingi Li Shen dan Bai Shui, menciptakan lingkaran gelap yang menekan. Jika kamu berani melawan, maka kamu akan merasakan hukuman dari dunia yang lebih tinggi. Kaisar Langit berbisik. Pedang itu adalah alat pembuka gerbang ke dunia yang lebih besar. Pedangmu sendiri adalah bagian dari ramuan untuk membuka gerbang itu. Li Shen tidak gentar. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya ke depan, menghancurkan bayangan yang mengelilinginya. Aku lebih suka mati daripada menjadi bagian dari ambisi gelapmu. Sebagai balasan, Kaisar Langit mengangkat tangannya lagi. Dari ujung jarinya, energi gelap yang lebih kuat mengalir, menyerang Li Shen dengan kecepatan luar biasa. Li Shen hanya bisa menghindar dengan kecepatan tinggi, namun serangan itu terus datang tanpa henti, membuatnya kewalahan. Namun Li Shen tidak menyerah. Pedang emasnya berpendar dengan cahaya biru yang kuat. Ini bukan hanya pedang biasa, Kaisar. Ini adalah pedang yang dipenuhi oleh energi kehidupan. Jika kau mengendalikannya dengan cara yang salah, kau hanya akan memusnahkan dirimu sendiri. Dengan penuh kemarahan, Kaisar Langit mengepalkan tangan dan makhluk-makhluk gelap itu berlari maju untuk menyerang. Namun, Li Shen sudah siap. Ia mengayunkan pedangnya sekali lagi, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan makhluk-makhluk itu, satu persatu. Kaisar Langit melangkah maju, matanya kini dipenuhi amarah. Ternyata kau tidak semudah itu dikalahkan, Li Shen. Tapi, jika aku tidak menghancurkanmu sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Jika kau ingin menaklukkan dunia, kau harus melalui mayatku dulu. Li Shen menjawab, suaranya penuh tekad. Mereka bertarung, pedang dan kekuatan gelap saling berbenturan. Kaisar Langit menciptakan ratusan pedang energi gelap yang meluncur ke arah Li Shen. Namun Li Shen menghindar dengan lincah, mengarahkan pedang emasnya untuk memotong serangan itu. Tiba-tiba, Bai Shui melihat sebuah celah. Dengan cepat, ia melompat ke depan dan mengalihkan perhatian Kaisar Langit, memberi Li Shen kesempatan untuk menyerang dengan penuh kekuatan. Dengan satu tebasan kuat, pedang Li Shen menghancurkan semua pertahanan Kaisar Langit. Kaisar Langit terhempas mundur, wajahnya penuh kebingungan dan kekalahan. Apa yang kau coba lakukan? Kaisar Langit berteriak, darah mengalir dari mulutnya. Aku tidak akan membiarkanmu. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Li Shen mengangkat pedangnya dan menatap Kaisar Langit dengan dingin. Sudah terlalu larut untukmu, Kaisar. Dunia ini tidak akan pernah tunduk pada ambisimu. Dengan satu tebasan terakhir, Li Shen memotong energi gelap yang mengelilingi Kaisar Langit dan tubuhnya runtuh ke tanah,
tidak mampu melawan lagi. Bai Shuo mendekat. Apakah kita sudah menang? Li Shen menghela napas. Ini baru permulaan, tapi Kaisar Langit sudah kalah dan dunia ini akan tetap berdiri, setidaknya untuk sementara. Namun, di kejauhan, sebuah cahaya merah terang muncul di langit, tanda bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya akan segera datang. Pagi itu, dunia tampak lebih tenang. Langit yang gelap karena pertempuran semalam kini kembali cerah. Li Shen dan Bai Shuai berdiri di atas tebing, menatap ke arah istana yang hancur. Kaisar Langit telah jatuh, tapi rasa tenang itu hanyalah fata morgana. Apa yang terjadi? Tanya Bai Shuai. Matanya tertuju pada langit yang masih menyisakan semburat merah. Kau merasakan itu juga, kan? Li Shen mengangguk pelan. Ada sesuatu yang masih mengintai. Itu bukan hanya energi gelap yang ditinggalkan Kaisar Langit. Ini lebih dalam, lebih kuno. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan, tanah berguncang, dan angin berputar kencang. Li Shen segera melompat mundur, menarik Bai Shuai ke tempat yang lebih aman. Apa itu? Tanya Bai Shuai cemas. Li Shen mengerutkan kening, memperhatikan langit yang mulai berputar, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha merobek ruang dan waktu. Bukan kekuatan dunia biasa, ini lebih dari sekedar energi gelap. Tiba-tiba, dari kegelapan itu, muncul sebuah bentuk bayangan yang bergerak cepat. Sekelompok makhluk dengan wujud mirip naga, namun tubuh mereka lebih ramping dan berwarna hitam pekat muncul dari celah di langit. Mereka terbang mengelilingi Li Shen dan Bai Shuai, menciptakan lingkaran peringatan. Kita tidak bisa menang melawan mereka tanpa strategi, kata Li Shen sambil menarik pedangnya. Bai Shuai, jika kita tidak segera menghentikan mereka, dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Bai Shuai mengangguk, siaga dengan pedang di tangan. Kita harus mencari tahu dari mana mereka berasal dan apa yang mereka inginkan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara menggelegar terdengar dari langit. Li Shen, Bai Shuai. Suara itu seperti berasal dari kedalaman alam semesta, menggetarkan udara dengan berat yang tidak terbayangkan. Kalian benar-benar mengalahkan Kaisar Langit, tetapi itu hanya bagian kecil dari permainan besar ini. Li Shen mendongak, matanya penuh tekad. Siapa yang berbicara? Apa yang kamu inginkan? Sebuah sosok raksasa berbentuk manusia namun dengan kulit hitam legam dan mata merah menyala muncul di tengah-tengah makhluk naga tersebut. Aku adalah jenderal utama dari dunia kegelapan yang terlupakan, dan kalian hanya bagian dari rencana besar kami. Bai Shuai menahan nafas, merasa ancaman itu datang dari makhluk yang jauh lebih kuat dari Kaisar Langit. Dunia kegelapan yang terlupakan? Apa maksudmu? Jenderal utama tertawa keras. Kalian tidak tahu apa-apa. Kaisar Langit hanyalah pion dalam catur ini. Sesungguhnya, aku yang mengatur semuanya, dan dunia ini hanya sebagian kecil dari dunia yang lebih besar yang akan kami kuasai. Li Shen memusatkan perhatian pada jenderal utama itu. Kau ingin membuka gerbang ke dunia yang lebih besar? Betul, jawabnya. Dan kalian sudah membantuku dengan menghancurkan Kaisar Langit. Namun, ini adalah awal. Dunia ini, serta semua dunia yang lebih tinggi, akan tunduk pada kami. Mendengar kata-kata itu, Li Shen tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Tidak ada yang akan aku biarkan menjajah dunia ini. Aku akan menghentikanmu. Jenderal utama tersenyum sinis. Kau masih belum mengerti, Li Shen. Keberanianmu hanya akan membawamu ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tanpa peringatan, jenderal utama mengangkat tangannya dan makhluk-makhluk naga itu meluncur ke arah mereka, menciptakan serangan energi gelap yang memancar tajam. Li Shen bergerak cepat, memblokir beberapa serangan dengan pedangnya, sementara Bai Shuai menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan makhluk-makhluk tersebut satu persatu. Namun, untuk setiap naga yang mereka hancurkan, lebih banyak makhluk lainnya muncul. Li Shen merasakan beban berat dari setiap serangan yang dilancarkan, dan meskipun dia berusaha keras, dia tahu waktu mereka semakin sedikit. Bai Shuai, kita harus menemukan pusat kekuatan mereka, seru Li Shen. Jangan biarkan mereka menguasai dunia ini. Bai Shuai mengangguk dan berlari ke arah jenderal utama, berusaha mengalihkan perhatian musuh agar Li Shen bisa mencari titik lemah mereka. Pedang emas Li Shen kembali bersinar,
kali ini lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah dunia itu sendiri memberikan kekuatan padanya. Sebuah gerakan kilat. Li Shen memotong melalui barisan naga, mendekati jenderal utama yang masih tertawa di kejauhan. "Kau tidak akan menang," kata Li Shen, suaranya penuh kebulatan tekad. Tapi jenderal utama hanya tersenyum lebih lebar. "Kemenangan bukan milikmu, Li Shen. Dunia kegelapan akan segera bangkit dan saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kami." Dengan satu ayunan tangan, jenderal utama menciptakan gelombang energi yang memaksa Li Shen mundur. Tubuhnya terasa berat oleh energi gelap yang menekannya. Bai Shui berusaha melawan, namun kekuatan musuh terlalu besar. Di saat-saat terakhir itu, Li Shen merasa sebuah kekuatan dalam dirinya, kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, muncul. Pedang emasnya mulai bergetar, memberikan cahaya yang begitu terang, memaksa kegelapan mundur. Namun, meski ada harapan, ancaman dari dunia kegelapan masih belum sepenuhnya terkalahkan. Langit gelap yang penuh dengan awan hitam pekat mulai menyelimuti medan pertempuran. Li Shen berdiri tegak, tubuhnya terhuyung oleh dampak serangan jenderal utama yang sangat kuat. Pedang emasnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, namun ada rasa kelelahan yang mendalam. Bai Shui juga tampak kelelahan, keringat membasahi wajahnya, namun ia tak menyerah. "Apa yang terjadi?" tanya Bai Shui dengan cemas, matanya menyapu langit yang semakin menakutkan. Li Shen merasakan energi jahat mengalir deras di udara. Setiap napasnya terasa lebih berat. Dunia kegelapan, ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di udara, menggetarkan seluruh medan pertempuran. "Li Shen, Bai Shui." Suara itu datang dari jenderal utama yang berdiri di atas tumpukan batu besar, memandang dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian baru saja membuka gerbang yang lebih dalam ke dunia kegelapan. Sekarang tidak ada jalan mundur." Bai Shui menggertakkan giginya. "Kau tidak akan menang. Dunia ini akan melawanmu." Jenderal utama mengangkat kedua tangannya, menciptakan semburan energi hitam pekat yang menutupi seluruh langit. "Bukan hanya aku. Dunia kegelapan akan datang dengan kekuatan yang tak bisa kalian bayangkan. Gerbang ini hanya baru permulaan." Li Shen menatap jenderal utama dengan mata yang penuh tekad. "Kau menyebut ini permulaan. Kami akan menghentikanmu, tidak peduli apa yang kau sebutkan." Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang muncul di langit, menggantikan kegelapan yang menutupi dunia. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok misterius, berbalut jubah putih yang bersinar, dengan mata yang memancarkan energi yang luar biasa. "Siapa itu?" tanya Bai Shui, terkejut dengan kehadiran sosok itu. Li Shen menatap sosok tersebut dengan seksama. "Ini bukan kekuatan biasa. Ini kekuatan para penjaga dunia." Sosok itu tersenyum lembut. "Li Shen, Bai Shui, kalian berada di jalur yang benar. Dunia kegelapan yang mengancam dunia ini berasal dari dimensi yang jauh lebih gelap, dan kami, penjaga dunia, harus bekerja sama untuk menutup gerbang ini selamanya." Jenderal utama tertawa keras. "Penjaga dunia? Haha, kalian pikir kalian bisa menghentikan kami? Dunia ini akan jatuh dalam kekuasaan kami." Namun, penjaga dunia itu tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan lapisan energi yang memisahkan mereka dari jenderal utama dan makhluk-makhluk gelap yang mengelilinginya. "Gerbang ini hanya bisa ditutup dengan pengorbanan besar," kata penjaga dunia. "Dan itu adalah alasan mengapa aku datang. Li Shen, Bai Shui, kalian harus siap menghadapi ujian terbesar dalam hidup kalian." Li Shen mengangguk, meskipun dia tahu ini tidak akan mudah. "Kami akan siap. Apa yang harus kami lakukan?" Penjaga dunia menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah jenderal utama. "Kalian harus mengalahkan dia terlebih dahulu. Hanya dengan menghancurkan jenderal utama dan menghentikan aliran energi kegelapan ini, kalian dapat menutup gerbang yang telah terbuka." Tapi jenderal utama tidak diam saja. Dengan kekuatan luar biasa, dia menghancurkan lapisan energi yang diciptakan oleh penjaga dunia dan meluncurkan serangan besar. Sebuah gelombang energi hitam meluncur dengan kecepatan tinggi, menyasar Li Shen dan Bai Shui. Li Shen segera mengangkat pedangnya, memotong energi tersebut menjadi dua. "Kami tidak akan mundur." Bai Shui melompat ke depan,
mengeluarkan kekuatan penuh dengan pedangnya yang bersinar biru. Mereka berdua menyerbu Jenderal Utama dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, Jenderal Utama tertawa lagi. Kalian pikir, kalian bisa mengalahkanku dengan cara seperti itu? Aku sudah melewati batas kekuatan manusia. Aku adalah makhluk yang telah berabad-abad mempersiapkan diriku untuk saat ini. Li Shen tidak gentar. Meskipun kekuatanmu besar, kami tidak akan menyerah. Kami punya alasan untuk bertarung. Dunia ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Pertempuran semakin sengit, kedua belah pihak saling melepaskan serangan yang luar biasa. Setiap gerakan, Li Shen penuh dengan ketepatan dan kehati-hatian, pedangnya menari di udara, memotong dan memblokir setiap serangan dari Jenderal Utama. Bai Shui juga bertarung dengan luar biasa, pedangnya mengeluarkan energi biru yang mengalir deras seperti air terjun. Namun, meski mereka berdua bertarung dengan sepenuh hati, Jenderal Utama terus mengeluarkan kekuatan lebih besar, seolah tak terbatas. Li Shen mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan ini terlalu besar untuk kita. Tiba-tiba, penjaga dunia bergerak cepat mendekati Li Shen dan Bai Shui. Jangan menyerah, kalian harus menyatukan kekuatan kalian. Gunakan kekuatan dalam diri kalian yang tersembunyi. Li Shen dan Bai Shui saling memandang lalu mengangguk. Tanpa banyak kata, mereka menyatukan energi mereka, mengalirkan kekuatan yang mereka miliki ke dalam pedang Li Shen. Pedang itu mulai bersinar sangat terang, membakar segala kegelapan yang ada. Sekarang, teriak Li Shen, memotong ke arah Jenderal Utama dengan pedang yang bersinar terang, melepaskan serangan terakhir yang menghancurkan kekuatan gelapnya. Jenderal Utama berteriak, merasakan kehancuran yang datang. Dia mencoba bertahan, namun akhirnya, dengan ledakan yang dahsyat, Jenderal Utama tumbang, kekuatan gelapnya pun hilang seiring dengan kepunahan tubuhnya. Li Shen terjatuh ke tanah, kelelahan. Bai Shui berlari mendekatinya, membantu dia untuk berdiri. Kita berhasil? Penjaga dunia tersenyum. Kalian telah berhasil mengalahkan Jenderal Utama. Namun, ini hanya awal dari perjalanan panjang. Dunia kegelapan masih mengintai. Li Shen mengangguk lemah. Kami siap untuk apa yang datang. Kami tidak akan berhenti sampai dunia ini aman. Setelah pertarungan epik melawan Jenderal Utama, Li Shen dan Bai Shui berdiri dalam keheningan. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti medan pertempuran kini mulai sirna, namun ancaman yang lebih besar masih mengintai. Langit cerah kembali memancar, seolah dunia memberi mereka waktu untuk beristirahat sejenak. Bai Shui duduk di dekat Li Shen, mencoba meredakan napasnya yang terengah-engah. Li Shen, kita benar-benar berhasil mengalahkan Jenderal Utama. Tapi, aku merasa ini belum berakhir. Li Shen memandang langit yang kembali cerah, namun matanya penuh tanda tanya. Aku juga merasakannya. Kekuatan yang kita lawan tadi hanya sebagian dari yang lebih besar. Dunia kegelapan itu lebih dalam dan lebih berbahaya daripada yang kita kira. Tiba-tiba, penjaga dunia yang datang untuk membantu mereka muncul kembali, kali ini dengan penampilan yang lebih serius. Dia tidak lagi tersenyum, dan ekspresinya penuh dengan keseriusan yang mendalam. Li Shen, Bai Shui, kalian berdua telah menunjukkan keberanian luar biasa, kata penjaga dunia dengan suara dalam. Namun, kalian masih harus menghadapi ujian terakhir. Kekuatan yang kalian temui sejauh ini hanya sebagian kecil dari apa yang akan datang. Bai Shui memandang penjaga dunia dengan tatapan bingung. Ujian terakhir? Bukankah kita sudah mengalahkan Jenderal Utama? Apa yang lebih buruk lagi dari itu? Penjaga dunia menatap mereka dengan intens. Jenderal Utama adalah pengikut dari kekuatan yang jauh lebih besar yang kini berusaha memasuki dunia ini. Gerbang yang telah kalian buka tidak hanya memberi jalan bagi kegelapan, tetapi juga memberi sinyal bagi kekuatan yang lebih dahsyat untuk datang. Kalian harus menutup gerbang ini selamanya, tetapi untuk itu kalian membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kalian. Li Shen menyipitkan mata. Kekuatan tersembunyi? Apa maksudmu? Penjaga dunia menghela napas panjang. Setiap penjaga dunia, setiap pembela alam semesta ini memiliki potensi tersembunyi yang hanya dapat dibuka melalui pengorbanan dan pengujian berat. Kalian harus melatih kekuatan ini agar dapat menghadapinya. Tanpa itu, dunia ini tidak akan pernah selamat. Bai Shui menggigit bibirnya, tampak ragu. Pengorbanan? Apa yang harus kami lakukan? Tidak ada waktu untuk ragu, kata penjaga dunia tegas.
Setiap dari kalian harus melalui ujian kekuatan sejati. Tanpa ujian ini, kalian tidak akan bisa menutup gerbang kegelapan yang telah dibuka. Li Shen berdiri, merasakan aliran energi yang baru saja ia gunakan mulai mereda. Aku siap. Apa yang harus aku lakukan? Penjaga dunia mengangguk. Kalian akan diuji di kuil jiwa, tempat di mana kekuatan sejati terpendam dalam jiwa kalian. Di sana, kalian akan menghadapi bayangan diri kalian sendiri, kekuatan kalian yang terpendam. Hanya dengan mengalahkan bayangan itu, kalian akan dapat membuka potensi sejati kalian. Bai Shui menatap Li Shen. Kita harus masuk ke dalam kuil jiwa bersama-sama. Li Shen mengangguk. Ya, kita akan melakukannya bersama. Dengan langkah mantap, mereka mengikuti penjaga dunia menuju kuil jiwa, sebuah tempat yang tersembunyi di dalam pegunungan tinggi. Begitu sampai di depan pintu kuil, mereka merasakan atmosfer yang sangat berat. Udara terasa lebih tipis dan setiap langkah mereka seperti mengguncang bumi di bawahnya. Penjaga dunia melambaikan tangan membuka pintu kuil yang besar. Ingat, ini adalah ujian jiwa. Kalian akan menghadapi sisi gelap dari diri kalian sendiri. Jangan biarkan itu mengalahkan kalian. Li Shen dan Bai Shui saling berpandangan. Lalu mereka melangkah masuk. Begitu mereka memasuki kuil, kegelapan menyelimuti mereka dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Kekuatan kalian terlalu lemah. Suara bergema dalam kegelapan membuat hati mereka berdebar. Suara itu terasa seperti datang dari dalam diri mereka sendiri. Li Shen menggenggam pedangnya erat, menyadari bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Bai Shui juga bersiap, matanya menatap tajam dalam kegelapan. Tiba-tiba, bayangan mulai muncul di depan mereka. Bayangan pertama muncul dengan tubuh yang sangat mirip dengan Li Shen, namun dengan aura yang gelap dan penuh kebencian. Kamu terlalu lemah untuk menghadapi apa yang akan datang. Bayangan Li Shen berkata dengan suara dingin. Li Shen tidak gentar. Ini hanya bayangan, aku lebih kuat dari itu. Dengan satu gerakan, Li Shen melancarkan serangan dengan pedangnya. Bayangan itu menghindar dengan mudah, lalu membalas dengan serangan balik yang lebih kuat. Bai Shui melangkah maju, menghadapi bayangan dirinya sendiri yang muncul di sisi lain. Jangan ragu Bai Shui, ini bukan dirimu. Bayangan Bai Shui tertawa sinis. Kau selalu merasa lebih kuat dari orang lain, tetapi sebenarnya kau hanya seorang pengecut. Bai Shui menggertakkan giginya. Aku tidak akan biarkan diriku dihancurkan oleh rasa takut. Dengan serangan gabungan, Li Shen dan Bai Shui mulai melawan bayangan mereka masing-masing, berusaha untuk tidak terjerumus dalam keraguan dan kebencian yang muncul dalam diri mereka. Namun, bayangan-bayangan itu semakin kuat, dan setiap serangan yang mereka lakukan terasa seperti melawan diri mereka sendiri. Di luar kuil, penjaga dunia mengamati dengan cemas. Mereka harus mengalahkan bayangan diri mereka jika mereka ingin membuka potensi sejati mereka. Jika mereka gagal, dunia ini akan jatuh ke tangan kegelapan. Di dalam kuil jiwa yang gelap dan misterius, Li Shen dan Bai Shui terus berjuang melawan bayangan diri mereka masing-masing. Setiap serangan terasa semakin berat, seperti pertarungan melawan sisi gelap mereka yang paling dalam. Kekuatan dan keberanian mereka diuji hingga batas terakhir. Li Shen berhadapan dengan bayangannya sendiri yang penuh kebencian. Bayangan itu tidak hanya meniru gerakan Li Shen, tetapi juga berbicara dengan nada yang penuh ejekan. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa menyelamatkan dunia ini? Bayangan Li Shen tertawa sinis. Kamu yang lemah, yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk bahkan melindungi orang-orang di sekitarmu. Li Shen menggertakkan gigi, darahnya mendidih. Aku bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang lebih besar, mencoba menghindari bayangan yang terus bergerak gesit, tetapi kali ini pedangnya mengenai tubuh bayangan dengan suara bergetar. Namun, bayangan itu tetap hidup. Kamu hanya menghindari kegelapan dalam dirimu sendiri. Kau berlari dari kenyataan bahwa sebenarnya kamu tidak lebih baik dari kegelapan yang kau lawan. Mendengar kata-kata itu, Li Shen merasa sedikit terhimpit. Apakah selama ini dia hanya menghindari ketakutan dan kelemahannya? Apakah ini memang saatnya untuk menghadapi kenyataan tentang dirinya? Tapi Li Shen mengingat kembali semua pengorbanan yang telah dilakukan dan tekadnya untuk melindungi dunia ini. Dengan keyakinan yang baru ditemukan, Li Shen kembali mengayunkan pedangnya. Kini,
ada api yang membara dalam gerakannya. Serangannya jauh lebih kuat, kali ini pedangnya berhasil memotong bayangan tersebut dengan sempurna. Bayangan itu menghilang, menyisakan kegelapan yang mulai memudar. Bai Shui di sisi lain juga menghadapi bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu mengolok-oloknya dengan suara keras. Kamu tidak lebih dari sekadar pelarian dari kenyataan. Kamu hanya menyembunyikan ketakutanmu di balik wajah yang ceria. Jangan pikir kamu bisa menyembunyikan semuanya begitu saja. Bai Shui merasakan amarahnya meningkat. Aku bukan seperti itu. Dia melawan bayangannya. Meskipun suara itu terus berbisik di telinganya, meragukan dirinya sendiri. Bayangan Bai Shui itu menatapnya tajam. Kamu selalu merasa lebih baik, lebih kuat dari orang lain. Tapi kamu takut akan kehilangan segalanya. Itu sebabnya kamu tidak pernah sepenuhnya mengandalkan orang lain. Bai Shui merasakan hatinya terperosok ke dalam keraguan. Apakah selama ini dia memang terjebak dalam ketakutannya sendiri? Namun, seperti halnya Li Shen, dia juga teringat kembali pada perjalanan panjangnya, pada orang-orang yang telah membantunya, dan pada kepercayaan yang telah ia bina. Dengan sebuah teriakan keras, Bai Shui melesat maju, mengayunkan pedangnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bayangan dirinya terpecah menjadi asap hitam yang menghilang. Seperti Li Shen, dia akhirnya mengalahkan sisi gelap dirinya, mengungkapkan kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Setelah pertarungan mereka selesai, kuil jiwa mulai bergetar. Lampu-lampu yang sebelumnya padam kembali menyala dengan cahaya terang. Penjaga dunia yang telah mengawasi dari luar masuk ke dalam kuil dengan ekspresi penuh harapan. "Bagus sekali," katanya dengan suara berat. "Kalian telah mengalahkan bayangan diri kalian dan membuka potensi sejati kalian." Li Shen dan Bai Shui meskipun kelelahan, merasa ada sesuatu yang baru dalam diri mereka, kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Mereka saling memandang, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, perjalanan kalian belum berakhir. Lanjut penjaga dunia. Kalian masih harus menutup gerbang kegelapan yang telah kalian buka. Tanpa itu, dunia ini akan jatuh dalam kekacauan. Hanya dengan menguasai kekuatan sejati yang baru kalian temukan, kalian bisa menghentikan invasi kegelapan. Li Shen mengangguk, matanya penuh tekad. "Kami siap. Kekuatan baru ini akan membawa kami ke sana." Bai Shui juga mengangguk, menatap penjaga dunia dengan penuh keyakinan. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Penjaga dunia mengalihkan pandangannya ke sebuah altar besar di tengah ruangan. "Di sini, kalian akan menyegel gerbang kegelapan. Hanya dengan menyatukan kekuatan kalian yang baru ditemukan, kalian bisa menutup gerbang itu selamanya." Li Shen dan Bai Shui mendekati altar dengan langkah mantap. Di hadapan mereka, sebuah gerbang besar yang mengeluarkan cahaya hitam terbuka sedikit, mengancam untuk menyebarkan kegelapan ke seluruh dunia. "Siap?" tanya Li Shen pada Bai Shui. "Siap," jawab Bai Shui mengulurkan tangannya ke arah Li Shen. Mereka saling menggenggam tangan dan seketika itu juga energi yang kuat mulai menyatu di antara mereka. Kekuatan yang mereka temukan dalam diri mereka sendiri, hasil dari pengorbanan dan ujian jiwa, kini mengalir bebas, membentuk kekuatan yang luar biasa. Gerbang kegelapan mulai tertutup perlahan. Namun, suara gelap yang mengerikan terdengar di sekitar mereka. "Kalian kira ini akan mudah?" Suara itu bergema, penuh ancaman. Sebuah bayangan besar muncul di hadapan mereka, sebuah entitas kegelapan yang mengerikan, yang telah menguasai dunia bawah. Dengan kekuatan yang tidak mereka duga, bayangan itu melawan upaya mereka untuk menutup gerbang. Li Shen dan Bai Shui saling memandang. "Ini belum berakhir," kata Li Shen. Dengan kekuatan yang baru mereka temukan, mereka melancarkan serangan terakhir. Akankah kekuatan mereka cukup untuk menutup gerbang kegelapan? Atau akankah dunia ini jatuh ke dalam kegelapan selamanya? Li Shen dan Bai Shui berdiri tegak di hadapan bayangan besar yang muncul dari dalam gerbang kegelapan. Bayangan itu semakin membesar, menutupi seluruh kuil dengan aura kegelapan yang mencekam. Suara gemuruhnya bergema, seperti kekuatan dunia bawah yang tak terhingga. Kegelapan itu berbicara dengan suara yang berat dan mengerikan, seolah setiap kata yang keluar adalah ancaman bagi seluruh dunia. "Kalian pikir kalian bisa menutup gerbang kegelapan ini? Aku adalah kegelapan abadi. Aku akan menguasai dunia ini dan tidak ada yang bisa menghalangiku." Li Shen menggenggam pedangnya dengan erat, matanya penuh tekad.
Kami tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Kami akan melawanmu. Bai Shui di sisi Li Shen mengangguk. Jika harus, kami akan mengorbankan apapun untuk melindungi dunia ini. Dengan serangan yang mengerikan, kegelapan abadi meluncurkan gelombang energi hitam yang luar biasa kuat, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Li Shen dan Bai Shui bergegas menghindari gelombang itu. Tubuh mereka bergerak cepat, hampir secepat bayangan itu bergerak. Jangan biarkan dia mengendalikan pertempuran ini, seru Bai Shui melesat ke arah bayangan dengan pedang bersinar biru terang. Li Shen mengikuti langkah Bai Shui menyusul dari belakang. Keduanya saling melengkapi dalam pertempuran ini. Serangan mereka begitu terkoordinasi, seakan menguasai setiap langkah gerakan mereka. Pedang mereka bertemu dengan gelombang kegelapan, menciptakan percikan cahaya yang menyilaukan. Namun, kegelapan abadi hanya tertawa sinis. Kalian memang kuat, tapi tidak cukup untuk mengalahkanku. Aku sudah berada di sini sejak zaman dahulu. Kalian hanyalah manusia lemah yang mencoba melawan takdir. Dengan sekejap, kegelapan abadi merubah bentuknya, berubah menjadi sosok raksasa yang menjulang tinggi. Seluruh tubuhnya berselimutkan kabut hitam yang mengelilingi setiap sudut ruangan. Li Shen dan Bai Shui merasa dirinya terhimpit oleh tekanan yang luar biasa. Li Shen, Bai Shui, hati-hati. Ini bukan lagi pertarungan biasa, teriak penjaga dunia dari kejauhan, memantau pertempuran dari tempat yang lebih aman. Kegelapan abadi mengayunkan tangan besar yang penuh dengan energi gelap, menciptakan badai yang merobek segalanya di jalan mereka. Li Shen dengan cepat melompat mundur, sementara Bai Shui dengan sigap menghindari serangan tersebut, tetapi tak bisa menghindari seluruh serangan, sehingga tubuhnya terbanting keras ke lantai. Bai Shui! Li Shen berteriak melompat ke arahnya. Dia dengan cepat mengangkatnya, merasakan betapa tubuh Bai Shui terhantam keras oleh energi gelap. Aku baik-baik saja, kata Bai Shui dengan napas terengah-engah berusaha berdiri kembali. Kita tidak boleh menyerah sekarang, Li Shen. Ini saatnya untuk membuka kekuatan sejati kita. Li Shen mengangguk, merasakan gelora energi yang ada di dalam tubuhnya. Saat ini, mereka membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan fisik. Mereka harus menggabungkan seluruh kekuatan mereka, kekuatan yang telah mereka pelajari selama ini, kekuatan yang berasal dari hati yang tidak pernah menyerah. Kekuatan sejati itu datang dari dalam diri kita. Li Shen berkata sambil menatap Bai Shui, matanya bersinar dengan semangat. Bai Shui mengangguk dengan senyum tipis. Benar, kita sudah melalui banyak hal, kita tidak bisa kalah sekarang. Mereka saling menatap satu sama lain, menghubungkan kekuatan mereka dalam sebuah ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Di tangan mereka, pedang mulai memancarkan cahaya yang lebih terang, bersinar lebih kuat dari sebelumnya, seakan menyatu dengan semangat mereka. Bai Shui mengarahkan pedangnya ke atas. Sekarang kita akhiri ini, teriaknya. Li Shen menambah kekuatannya. Pedangnya melesat dengan kecepatan yang tak terduga. Kegelapan abadi, kami akan menghentikanmu. Dengan satu serangan gabungan, pedang mereka berdua bersatu, menghantam kegelapan abadi dengan kekuatan luar biasa. Ledakan cahaya yang menggetarkan tanah memecahkan bayangan gelap itu menjadi serpihan. Namun, kegelapan abadi tidak begitu mudah dikalahkan. Meskipun terluka parah, bayangan itu mulai merasakan kekuatan mereka yang semakin meningkat. Kalian memang tidak seperti yang aku kira, tapi kalian masih belum bisa menghentikanku, katanya, suara penuh amarah. Namun, Li Shen dan Bai Shui tidak mundur. Mereka berdiri tegak, penuh semangat, bersatu dalam kekuatan mereka. Mereka tahu, jika mereka ingin menang, mereka harus menggabungkan semua yang mereka miliki. Keberanian, cinta, dan tekad yang kuat untuk melindungi dunia ini. Dengan teriakan yang menggetarkan jiwa, mereka kembali melancarkan serangan terakhir. Kekuatan mereka sekarang lebih besar daripada sebelumnya, menyatu dalam satu tujuan untuk menutup gerbang kegelapan. Kegelapan abadi berusaha melawan, namun serangan mereka yang luar biasa kuat menghancurkan bayangannya hingga hilang sama sekali, mengirimkan gelombang energi yang membersihkan seluruh kuil dari kegelapan yang menyelimuti. Li Shen dan Bai Shui berdiri terengah-engah, tubuh mereka lelah, namun kemenangan telah diraih. Gerbang kegelapan mulai tertutup, perlahan-lahan menyatu menjadi sebuah cahaya yang terang. Ini benar-benar terjadi, kata Bai Shui, matanya penuh kelegaan.
Li Shen tersenyum, meskipun tubuhnya lelah. Kita berhasil, Bai Xue. Dengan itu, dunia mereka diselamatkan dari ancaman kegelapan, dan mereka tahu perjalanan ini adalah awal dari babak baru. Namun, pertarungan mereka belum berakhir. Masih ada banyak tantangan yang menunggu di depan. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Li Shen dan Bai Xue berdiri di atas puncak bukit, melihat matahari terbit di cakrawala yang cerah. Angin pagi menyapa mereka dengan lembut, seolah menyambut mereka ke dunia yang baru. Setelah pertarungan sengit melawan kegelapan abadi, dunia kini tampak lebih damai. Tetapi mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini, kata Bai Xue, menyandarkan pedangnya pada bahunya, sambil menikmati pemandangan yang menenangkan. Wajahnya yang biasanya serius kini menunjukkan senyum yang jarang terlihat. Li Shen tersenyum, namun ada kerutan di dahinya. Ketenangan ini terasa aneh. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Suaranya mengandung keraguan, seolah ada sesuatu yang belum terungkap. Bai Xue mengalihkan pandangannya pada Li Shen. Kegelapan telah pergi, Li Shen, tapi dunia ini selalu penuh dengan tantangan. Kita tidak bisa duduk tenang terlalu lama. Li Shen mengangguk, merenung sejenak. Benar, kita harus tetap waspada. Mungkin ada lebih banyak ancaman yang tersembunyi di balik kedamaian ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang mendekat. Itu adalah para pengikut dan teman-teman mereka yang telah mereka bantu selama perjalanan, yang datang untuk mengucapkan terima kasih. Di antara mereka, ada seorang pria tua dengan jubah kebesaran yang mengenakan simbol kuno yang tidak asing bagi Li Shen. Li Shen, Bai Xue. Pria tua itu memanggil mereka dengan suara berat, namun penuh kehangatan. Kami datang untuk memberi penghormatan kepada kalian berdua. Tanpa kalian, dunia ini tidak akan lagi seperti sekarang. Li Shen dan Bai Xue saling berpandangan dan mereka berjalan menghampiri pria tua tersebut. Kalian terlalu berlebihan. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan, kata Li Shen. Namun dalam hatinya, ia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Pria tua itu tersenyum bijaksana. Tidak, kalian berdua adalah harapan terakhir bagi dunia ini. Namun, setelah kegelapan abadi hancur, ada sebuah rahasia yang harus kalian ketahui. Bai Xue memperhatikan dengan cermat. Rahasia apa yang dimaksud? Pria tua itu memandang mereka dengan serius. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kegelapan abadi. Kekuatan itu berasal dari inti dunia ini sendiri yang telah lama terkunci. Jika kekuatan ini bangkit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Shen merasa hatinya berdegup kencang. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Seperti yang kalian tahu, dunia ini dipenuhi dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Ada 5 tempat yang sangat kuat, masing-masing melindungi keseimbangan dunia ini. Tapi ada yang telah rusak, dan salah satu dari tempat itu kini mengundang kekuatan gelap, jawab pria tua itu. Kalian harus mencari dan menutup tempat tersebut sebelum terlambat. Bai Xue mengangguk, menyadari betapa besar tugas yang masih menanti mereka. Kita akan mencari tempat itu, tapi kami tidak bisa melakukannya sendirian. Pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat kepada para pengikut yang datang bersama mereka. Kami akan mendukung kalian, namun perjalanan ini akan penuh bahaya. Kekuatan yang tersembunyi di balik tempat-tempat itu sangat kuat, dan hanya dengan tekad yang kuatlah kalian bisa bertahan. Li Shen menatap Bai Xue, kemudian berbalik melihat sekeliling mereka. Kami tidak bisa mengabaikan ini. Dunia kita sudah hampir hancur dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Seiring mereka berjalan menjauh, hati Li Shen dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dunia ini sudah banyak berubah dan ia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak pertempuran lagi. Tapi kali ini mereka bukan hanya berjuang untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan, melainkan untuk mempertahankan keseimbangan alam yang menjadi dasar dari segala kehidupan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan pria tua itu, Li Shen dan Bai Xue memulai perjalanan mereka menuju tempat pertama yang disebutkan oleh pria tua. Mereka melewati pegunungan yang tinggi, hutan yang lebat, dan sungai yang mengalir deras, dengan segala macam rintangan yang menguji fisik dan mental mereka. Di perjalanan, mereka menemui berbagai jenis makhluk yang dulu mereka anggap sebagai musuh, namun kini menjadi sekutu. Mereka yang pernah melawan kegelapan abadi bergabung dengan mereka dalam perjalanan ini, dan semakin lama mereka semakin yakin bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada persatuan mereka. Malam tiba dan mereka berhenti di sebuah lembah yang tenang.
Bai Xue duduk di atas batu besar, mengeluarkan secangkir teh dari wadah kecil yang selalu ia bawa. Li Shen, kita sudah jauh. Apakah kamu yakin kita siap menghadapi apa yang akan datang? Li Shen duduk di sebelahnya, memandang api unggun yang menyala. Aku yakin, kita sudah melewati banyak hal. Aku tidak akan mundur sekarang. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati malam yang tenang sebelum pertempuran besar lainnya dimulai. Namun, kedamaian ini hanya sementara, dan Li Shen tahu perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan mereka, karena dunia ini akan terus berubah, dan mereka harus berjuang agar kegelapan tidak pernah kembali. Setelah perjalanan panjang melewati pegunungan dan lembah yang mencekam, Li Shen dan Bai Xue akhirnya tiba di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung tertinggi. Desa itu tampak damai, dengan rumah-rumah kayu yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Namun, ada yang berbeda. Suasana di desa itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam. Bai Xue memperhatikan sekitar dengan cermat. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, Li Shen. Tempat ini terlalu tenang. Li Shen mengangguk, matanya tertuju pada sebuah kuil tua yang terletak di tengah desa. Kuil itu tampak sudah tidak terurus, dengan batu-batu runtuh di sekelilingnya. Di pintu gerbang kuil terdapat simbol yang tampak familiar baginya, simbol yang pernah dilihatnya di ruang bawah tanah gerbang kegelapan. Kuil ini adalah tempat yang kita cari, kata Li Shen, suaranya tegas. Pria tua itu mengatakan kita harus menutup 5 tempat dan ini adalah salah satunya. Bai Xue berjalan mendekat ke kuil dengan hati-hati, matanya waspada terhadap setiap gerakan yang mencurigakan. Tempat ini terlihat penuh dengan energi gelap. Sepertinya kekuatan itu sudah mulai meresap ke dalam tempat ini. Mereka memasuki kuil dengan langkah hati-hati, dinding-dindingnya dipenuhi lumut dan akar yang menjalar. Namun, di dalam kuil itu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar ketuaan bangunan. Di tengah kuil terdapat sebuah altar besar yang tertutup oleh lapisan debu tebal. Di atas altar itu, sebuah kristal besar berwarna hitam pekat bersinar samar, memancarkan energi gelap yang menggetarkan seluruh ruangan. Li Shen dan Bai Xue saling berpandangan, menyadari bahwa kristal ini adalah sumber dari gangguan keseimbangan dunia. Kita harus menghancurkannya, kata Bai Xue, menghunus pedangnya yang berkilau biru. Li Shen mengangguk. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita merusaknya. Kita harus hati-hati. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari dalam kegelapan. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan kristal kegelapan ini? Suara itu bergema dengan kekuatan yang menakutkan. Kalian hanya manusia lemah yang tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari kegelapan, sosok makhluk tinggi yang tubuhnya dibalut oleh energi gelap. Makhluk itu memiliki wajah yang tak terlihat, hanya sepasang mata merah menyala yang bersinar menembus kegelapan. Bai Xue tidak ragu lagi. Kita tidak akan mundur, serunya dan segera melancarkan serangan pertama. Pedangnya berkilau, melesat menuju makhluk itu dengan kecepatan luar biasa. Namun, makhluk itu dengan mudah menghindar dan menghantamkan tangannya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang membuat lantai kuil bergetar hebat. Li Shen melompat ke samping, menghindari gelombang energi itu, kemudian melancarkan serangan pedangnya sendiri. Tetapi makhluk itu tertawa dengan suara yang mengerikan, seolah semua serangannya hanya seperti angin yang lewat. Kalian masih terlalu lemah, katanya, sambil meluncurkan gelombang energi lainnya, yang kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Li Shen dan Bai Xue terpaksa mundur, mencoba menghindari serangan itu dengan cepat. Kita harus bekerja sama, kata Bai Xue, berteriak agar suara mereka terdengar di tengah pertempuran yang begitu kacau. Kita bisa mengalahkannya, asalkan kita bersatu. Li Shen mengangguk, merasakan energi dalam dirinya mengalir semakin kuat. Dengan kekuatan gabungan, mereka mulai menyerang makhluk itu dengan serangan yang lebih terkoordinasi. Bai Xue menggunakan kecepatan pedangnya untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, sementara Li Shen melancarkan serangan mematikan dari sisi lainnya. Tapi makhluk itu, meskipun terlihat terdesak, tetap tidak jatuh begitu saja. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Makhluk itu berteriak, matanya memancarkan kilatan marah. Kristal ini adalah inti dari kekuatan dunia. Tanpa ini, dunia akan hancur. Li Shen menyadari sesuatu. Apa yang kamu maksud?
Jika kristal ini dihancurkan, dunia ini akan musnah. Makhluk itu tertawa sinis. Kalian tidak mengerti. Kristal ini bukan hanya sumber kekuatan gelap, tapi juga keseimbangan dunia. Jika kalian menghancurkannya, kalian akan menghancurkan dunia itu sendiri. Bai Shui dan Li Shen saling memandang, kebingungannya semakin dalam. Jadi, apakah kita harus membiarkan kristal ini tetap ada? Tanya Bai Shui, suara penuh keraguan. Makhluk itu mengangkat tangannya, siap melancarkan serangan terakhir. Tidak ada pilihan lain. Kalian harus memilih, selamatkan dunia atau biarkan semuanya hancur. Li Shen berteriak. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini dihancurkan oleh kegelapan, tetapi kita juga tidak bisa merusak keseimbangan dunia. Ada cara lain yang harus kita temukan. Dengan sekali gerakan, Li Shen meluncurkan pedangnya dengan kekuatan penuh, mencoba menembus energi gelap yang melindungi kristal. Bai Shui berlari untuk mendukungnya, dan dalam satu momen yang menegangkan, mereka berhasil merobek perlindungan energi itu, mengungkapkan inti kristal yang bersinar terang. Kekuatan kristal itu mulai berbalik, dan makhluk gelap itu berteriak marah. Kalian telah memilih jalan yang salah. Namun, dengan kekuatan yang mereka gabungkan, Li Shen dan Bai Shui melancarkan serangan terakhir. Kristal itu hancur dalam ledakan cahaya yang memecahkan kegelapan sekeliling mereka. Dengan penghancuran kristal, energi gelap itu pun hilang, dan kuil itu mulai retak, dindingnya runtuh perlahan. Kekuatan dunia mulai pulih, meski tidak sepenuhnya. Mereka berhasil menghentikan ancaman ini, tetapi mereka tahu jalan mereka belum selesai. Ini baru permulaan, kata Li Shen, memandang langit yang kini lebih cerah. Bai Shui mengangguk, tangannya terangkat menghadap matahari. Ya, perjalanan kita masih panjang, tapi kita tidak akan berhenti sampai dunia ini benar-benar aman. Setelah berhasil menghancurkan kristal kegelapan di kuil terpencil, Li Shen dan Bai Shui melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat kedua yang disebutkan oleh pria tua yang memberi mereka petunjuk. Dalam perjalanan mereka, suasana semakin suram. Dunia yang dulu penuh dengan warna kini terasa redup, seolah energi alam yang menyeimbangkan semuanya mulai menghilang. Mereka bisa merasakannya, sebuah ketegangan yang terus menguar di udara, seakan dunia ini menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Tempat kedua. Sepertinya itu jauh lebih berbahaya dari yang pertama, kata Bai Shui, menyentuh pedangnya yang kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Li Shen menatap ke arah cakrawala, di mana langit tampak berubah warna, merah kehitaman. Aku bisa merasakannya, energi yang tidak biasa, kita harus bergerak cepat. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang gelap dan dipenuhi kabut tebal. Di tengah lembah itu, mereka melihat sebuah reruntuhan purbakala yang tampak seperti reruntuhan istana. Tembok-temboknya hancur, namun masih ada jejak-jejak arsitektur kuno yang bisa dikenali. Di dalam reruntuhan, mereka bisa merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang begitu kuat, namun terperangkap, tak bisa keluar. Tempat ini pasti tempat yang dimaksud, kata Li Shen, matanya tajam mengamati reruntuhan tersebut. Namun ada yang salah, kekuatan ini tidak alami, jawab Bai Shui dengan suara serius. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya terperangkap di sini. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam reruntuhan. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah tanah di bawah kaki mereka menghisap setiap jejak yang tertinggal. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, dan suara gemerisik seolah datang dari semua arah. Namun, mereka tetap maju, tak gentar. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di depan mereka, membuat tanah berguncang hebat. Li Shen dan Bai Shui menghunus pedang mereka, siap menghadapi ancaman yang tiba-tiba muncul. Dari balik kabut, muncul makhluk besar yang seolah terbuat dari bayangan dan energi gelap. Wujudnya tidak jelas, hanya sebuah sosok raksasa dengan mata merah menyala yang memancar dari dalam tubuhnya yang kabur. Siapa kalian? Makhluk itu mengaum dengan suara menggema, menggetarkan tanah di bawah mereka. Apa yang kalian cari di sini? Li Shen maju selangkah menatap makhluk itu dengan tegas. Kami mencari keseimbangan dunia yang hilang. Tempat ini terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dan kami harus menutupnya. Makhluk itu tertawa, suara gelak tawa yang dalam dan menakutkan. Keseimbangan dunia? Kalian pikir kalian bisa menutupnya? Aku adalah penjaga tempat ini dan kalian tidak akan bisa melawanku.
Bai Shui mengerutkan kening, kemudian melangkah maju, siap untuk menyerang. Kami tidak akan mundur. Dunia ini sudah cukup hancur. Kami akan menghentikan kekuatan gelap ini. Makhluk itu mendengus. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kekuatan yang terperangkap di sini adalah kekuatan yang lebih tua daripada apapun yang kalian bisa bayangkan. Kalian tidak akan bisa menghancurkannya. Makhluk itu tiba-tiba mengangkat tangan, dan dari langit petir hitam menyambar menghancurkan tanah di sekitar mereka. Li Shen dan Bai Shui melompat menghindar, tetapi ledakan dari petir itu membuat mereka terhuyung. Tanah di sekitar mereka retak dan terbakar, sementara makhluk itu semakin mendekat dengan langkah beratnya. Li Shen segera mengarahkan pedangnya, menyalurkan kekuatan energi ke dalam bilahnya. Kami tidak akan mundur. Jika dunia ini ingin selamat, kami harus menghancurkan kekuatan yang terperangkap di sini. Dengan satu gerakan cepat, Li Shen meluncurkan serangan yang mengarah langsung ke tubuh makhluk itu. Namun, makhluk itu mengangkat tangannya, menangkis serangan dengan kekuatan gelap yang datang dari tubuhnya. Ledakan kekuatan mengirim Li Shen dan Bai Shui terlempar mundur. Bai Shui berdiri kembali dengan susah payah, wajahnya penuh determinasi. Kekuatan gelap ini lebih kuat dari yang kita kira. Kita harus menemukan cara untuk menembus perlindungannya. Li Shen menggenggam pedangnya erat. Kita harus menggunakan taktik. Tidak mungkin kita menang hanya dengan kekuatan mentah. Mereka mengalihkan serangan mereka, kali ini fokus pada kelemahan makhluk itu. Mereka mulai mencari celah dalam pola pertahanan makhluk tersebut, berusaha mencari titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Setelah beberapa serangan balasan, Bai Shui menemukan celah. Sekarang, teriaknya memberikan isyarat pada Li Shen. Li Shen memanfaatkan kesempatan itu. Dengan gerakan kilat, ia meluncurkan serangan yang tepat mengenai bagian tubuh makhluk itu yang tidak terlindungi. Pedangnya menembus lapisan energi gelap dan berhasil mengenai inti makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan teriakan kehancuran yang memekakkan telinga. Kalian tidak akan pernah bisa. Sebelum makhluk itu bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, tubuhnya hancur menjadi bayangan gelap yang hilang ke udara, meninggalkan reruntuhan yang sunyi. Li Shen dan Bai Shui berdiri terengah-engah, penuh keringat dan darah. Kita berhasil, kata Bai Shui, meskipun masih ada keraguan di matanya. Li Shen memandang reruntuhan yang kini mulai sepi. Kita berhasil mengalahkan penjaga tempat ini, tetapi kekuatan yang terperangkap masih ada. Kita harus menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Mereka berdua berjalan menuju pusat reruntuhan, tempat di mana kekuatan gelap itu mengalir. Di sana, sebuah portal gelap terbuka, dan dari dalamnya, sebuah aura hitam yang sangat kuat mulai mengalir keluar, seolah mencoba menembus dunia mereka. Ini dia. Ini yang harus kita hentikan, kata Li Shen, matanya penuh tekad. Dengan satu serangan gabungan, mereka menghancurkan inti kekuatan gelap itu, memecah portal dan menghilangkan semua energi gelap yang mengalir keluar. Ledakan energi mengguncang tanah, namun mereka berhasil menutup tempat itu. Keseimbangan dunia perlahan kembali pulih, meskipun kerusakan masih terasa. Namun, mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada tempat lain yang harus kita temukan dan tutup, kata Bai Shui, wajahnya serius. Li Shen menatap langit yang mulai cerah kembali. Benar, ini belum selesai. Dunia ini masih penuh dengan bahaya yang harus kita hadapi. Setelah menutup portal kekuatan gelap yang terperangkap di reruntuhan purbakala, Li Shen dan Bai Shui melanjutkan perjalanan mereka ke tempat ketiga yang lebih berbahaya. Mereka tahu waktu semakin mendesak. Dunia yang mereka kenal semakin terancam oleh kekuatan-kekuatan gelap yang tersembunyi di berbagai sudutnya. Mereka sudah melewati 2 tantangan besar, namun mereka tahu tantangan kali ini akan lebih mengerikan. Tempat ini sangat berbeda dari yang sebelumnya, kata Bai Shui dengan suara pelan, matanya meneliti tanah yang semakin gelap di bawah kaki mereka. Energi di sini terasa menakutkan, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Li Shen menatap lembah di depan mereka. Di sana, di bawah permukaan tanah, ada sebuah pintu batu besar yang tampaknya menuju dunia yang jauh lebih dalam. Ada aura yang sangat berat yang keluar dari celah-celah pintu itu, seolah-olah dunia itu penuh dengan kegelapan yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Ini adalah alam bawah tanah yang sebenarnya,
tempat yang tak pernah disentuh oleh manusia, jawab Li Shen dengan serius. Namun, kita tidak punya pilihan. Kekuatan gelap ini harus dihentikan. Mereka turun menuju pintu batu tersebut dan dengan sedikit usaha, pintu itu terbuka. Saat mereka masuk, udara menjadi semakin dingin dan lembab. Di dalam, sebuah gua besar membentang dengan stalaktit dan stalagmit yang menutupi seluruh permukaan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari kedalaman gua, sebuah gema yang memantul dan membawa ancaman yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sepertinya ada sesuatu di sini, kata Bai Shui, matanya waspada. Li Shen mengangguk, tangannya memegang pedangnya erat. Kita harus tetap waspada. Alam ini tidak akan mudah. Mereka melangkah lebih dalam, menelusuri lorong sempit yang mengarah ke kedalaman gua. Setiap langkah mereka menambah ketegangan, udara semakin dingin dan gelap. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh keras di belakang mereka, dan sesosok makhluk raksasa muncul dari kegelapan. Makhluk itu tampak seperti gabungan antara ular dan naga. Tubuhnya terbungkus sisik yang keras dan berkilau. Kepala makhluk itu besar dengan mata merah menyala yang mengarah langsung pada mereka. Li Shen mengayunkan pedangnya, mempersiapkan diri untuk serangan. Kita tidak bisa membiarkannya mendekat. Serang! Makhluk itu meluncurkan serangan pertama, menyemburkan api hitam dari mulutnya, membakar udara yang mengelilinginya. Bai Shui melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan lincah, sementara Li Shen mengarahkan pedangnya untuk memblokir gelombang api. Namun, makhluk itu tidak berhenti. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia mengayunkan tubuhnya dan menabrak Li Shen, mengirimnya terbang ke dinding gua. Bai Shui berteriak, "Li Shen!" dan segera berlari untuk menolong. Li Shen berdiri dengan susah payah, darah mengalir dari lukanya, namun semangatnya tidak padam. Kita harus mengalahkan makhluk ini. Itu satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan. Bai Shui menatap makhluk itu dengan tekad. Aku akan mencari titik lemah makhluk ini. Kamu siapkan serangan terakhir. Makhluk itu mendekat lagi, kini lebih cepat dan lebih marah. Li Shen memandang Bai Shui, memberi isyarat. Lakukan sekarang. Bai Shui mengeluarkan jurus rahasia yang dia pelajari dari guru-gurunya. Dengan satu gerakan cepat, dia mengaktifkan teknik pembekuan, melepaskan es murni yang membekukan seluruh tubuh makhluk itu, sementara Li Shen meluncurkan serangan pamungkasnya. Pedang Li Shen terangkat tinggi, memancarkan cahaya terang yang menembus kegelapan gua. Dengan satu tebasan yang sangat cepat, pedangnya menghantam inti makhluk itu, mengeluarkan suara ledakan yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Makhluk itu mengerang kesakitan, dan akhirnya hancur menjadi serpihan-serpihan es yang pecah. Setelah makhluk itu hancur, gua kembali tenang. Bai Shui menghela napas panjang, namun ada kelelahan di wajahnya. Kita hampir kalah. Li Shen, meskipun terluka, tersenyum kecil. Aku tidak akan membiarkan kita kalah. Dunia ini masih butuh kita. Namun, saat mereka berdiri untuk melanjutkan perjalanan, terdengar suara gemuruh lainnya, lebih keras kali ini. Tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan dari kedalaman gua muncul lebih banyak makhluk serupa, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ini baru permulaan, kata Li Shen dengan senyum tipis. Siapkan dirimu, Bai Shui, kita harus menghadapinya semua. Bai Shui memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Bersiaplah untuk pertempuran yang lebih sengit. Mereka kembali bertarung, satu demi satu makhluk raksasa yang keluar dari kedalaman gua mulai menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dalam pertempuran yang tiada henti itu, mereka berdua saling melengkapi, bergerak bersama seperti satu kesatuan, menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Namun saat mereka hampir berhasil mengalahkan semuanya, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap dari sebelumnya. Makhluk yang tampaknya menjadi penguasa dari semua makhluk yang ada di gua itu. Ini lebih buruk dari yang kita kira, kata Li Shen. Matanya membelalak melihat sosok raksasa yang muncul di hadapan mereka. Bai Shui menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Tidak ada pilihan lain, kita harus mengalahkannya. Namun, mereka menyadari satu hal, makhluk ini adalah ujian terakhir mereka. Jika mereka tidak berhasil mengalahkannya, dunia yang mereka kenal akan hilang selamanya. Li Shen dan Bai Shui berdiri di atas puncak bukit, melihat matahari terbit di cakrawala yang cerah.
Angin pagi menyapa mereka dengan lembut, seolah menyambut mereka ke dunia yang baru. Setelah pertarungan sengit melawan kegelapan abadi, dunia kini tampak lebih damai. Tetapi mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Sudah lama aku tidak merasakan ketenangan seperti ini, kata Bai Shui, menyandarkan pedangnya pada bahunya, sambil menikmati pemandangan yang menenangkan. Wajahnya yang biasanya serius kini menunjukkan senyum yang jarang terlihat. Li Shen tersenyum, namun ada kerutan di dahinya. Ketenangan ini terasa aneh. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Suaranya mengandung keraguan, seolah ada sesuatu yang belum terungkap. Bai Shui mengalihkan pandangannya pada Li Shen. Kegelapan telah pergi, Li Shen, tapi dunia ini selalu penuh dengan tantangan. Kita tidak bisa duduk tenang terlalu lama. Li Shen mengangguk, merenung sejenak. Benar, kita harus tetap waspada. Mungkin ada lebih banyak ancaman yang tersembunyi di balik kedamaian ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang mendekat. Itu adalah para pengikut dan teman-teman mereka yang telah mereka bantu selama perjalanan, yang datang untuk mengucapkan terima kasih. Di antara mereka, ada seorang pria tua dengan jubah kebesaran yang mengenakan simbol kuno yang tidak asing bagi Li Shen. Li Shen, Bai Shui. Pria tua itu memanggil mereka dengan suara berat, namun penuh kehangatan. Kami datang untuk memberi penghormatan kepada kalian berdua. Tanpa kalian, dunia ini tidak akan lagi seperti sekarang. Li Shen dan Bai Shui saling berpandangan dan mereka berjalan menghampiri pria tua tersebut. Kalian terlalu berlebihan. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan, kata Li Shen. Namun dalam hatinya, ia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Pria tua itu tersenyum bijaksana. Tidak, kalian berdua adalah harapan terakhir bagi dunia ini. Namun, setelah kegelapan abadi hancur, ada sebuah rahasia yang harus kalian ketahui. Bai Shui memperhatikan dengan cermat. Rahasia apa yang dimaksud? Pria tua itu memandang mereka dengan serius. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kegelapan abadi. Kekuatan itu berasal dari inti dunia ini sendiri yang telah lama terkunci. Jika kekuatan ini bangkit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Shen merasa hatinya berdegup kencang. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Seperti yang kalian tahu, dunia ini dipenuhi dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Ada 5 tempat yang sangat kuat, masing-masing melindungi keseimbangan dunia ini. Tapi ada yang telah rusak, dan salah satu dari tempat itu kini mengundang kekuatan gelap, jawab pria tua itu. Kalian harus mencari dan menutup tempat tersebut sebelum terlambat. Bai Shui mengangguk, menyadari betapa besar tugas yang masih menanti mereka. Kita akan mencari tempat itu, tapi kami tidak bisa melakukannya sendirian. Pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat kepada para pengikut yang datang bersama mereka. Kami akan mendukung kalian, namun perjalanan ini akan penuh bahaya. Kekuatan yang tersembunyi di balik tempat-tempat itu sangat kuat, dan hanya dengan tekad yang kuatlah kalian bisa bertahan. Li Shen menatap Bai Shui, kemudian berbalik melihat sekeliling mereka. Kami tidak bisa mengabaikan ini. Dunia kita sudah hampir hancur dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Seiring mereka berjalan menjauh, hati Li Shen dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dunia ini sudah banyak berubah dan ia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak pertempuran lagi. Tapi kali ini mereka bukan hanya berjuang untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan, melainkan untuk mempertahankan keseimbangan alam yang menjadi dasar dari segala kehidupan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan pria tua itu, Li Shen dan Bai Shui memulai perjalanan mereka menuju tempat pertama yang disebutkan oleh pria tua. Mereka melewati pegunungan yang tinggi, hutan yang lebat, dan sungai yang mengalir deras, dengan segala macam rintangan yang menguji fisik dan mental mereka. Di perjalanan, mereka menemui berbagai jenis makhluk yang dulu mereka anggap sebagai musuh, namun kini menjadi sekutu. Mereka yang pernah melawan kegelapan abadi bergabung dengan mereka dalam perjalanan ini, dan semakin lama mereka semakin yakin bahwa tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada persatuan mereka. Malam tiba dan mereka berhenti di sebuah lembah yang tenang. Bai Shui duduk di atas batu besar, mengeluarkan secangkir teh dari wadah kecil yang selalu ia bawa. Li Shen, kita sudah jauh. Apakah kamu yakin kita siap menghadapi apa yang akan datang? Li Shen duduk di sebelahnya, memandang api unggun yang menyala. Aku yakin, kita sudah melewati banyak hal. Aku tidak akan mundur sekarang. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati malam yang tenang sebelum pertempuran besar lainnya dimulai.
Namun, kedamaian ini hanya sementara, dan Li Shen tahu perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan mereka, karena dunia ini akan terus berubah, dan mereka harus berjuang agar kegelapan tidak pernah kembali. Setelah pertempuran sengit yang mengguncang dunia, Li Shen dan Bai Xue akhirnya berdiri di tengah reruntuhan gua yang hancur, napas mereka berat dan tubuh mereka penuh luka. Makhluk kegelapan yang sempat menghancurkan segala harapan telah runtuh, dan dunia yang mereka kenal kini berada dalam keadaan tenang yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, kedamaian ini terasa lebih rapuh daripada sebelumnya. Bai Xue menatap langit yang mulai cerah, meskipun dunia yang mereka tinggalkan masih dipenuhi ketidakpastian. Kita sudah mengalahkan kegelapan, Li Shen, tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Li Shen menghela napas panjang. Pedangnya kini terkulai di samping tubuhnya yang lelah. Kemenangan kita hanyalah permulaan, Bai Xue. Dunia ini perlu pemulihan. Kepercayaan harus dibangun kembali, dan masih banyak yang harus kita lakukan. Namun, meskipun kata-kata itu penuh dengan kenyataan, ada kedamaian di hati mereka berdua. Mereka tahu, meski masa depan tidak pasti, mereka telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia yang mereka cintai. Betul, kata Bai Xue sambil mengangguk. Tapi kita sudah berhasil menutup lubang kegelapan yang ada. Dunia ini masih punya harapan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah-langkah berat dari belakang mereka. Mereka berdua berbalik, siap menghadapi kemungkinan ancaman baru. Namun, yang muncul bukanlah musuh. Itu adalah para sekutu mereka, sahabat-sahabat yang telah mendukung mereka selama perjalanan ini. Para prajurit dan ahli dari berbagai sekte yang telah bertahan bersama mereka, mengenakan ekspresi penuh rasa syukur. Semuanya berkat kalian, kata pemimpin sekte tersebut, bowing dengan rasa hormat. Tanpa kalian, dunia ini sudah jatuh ke dalam kegelapan. Li Shen mengangguk, sedikit tersenyum. Ini adalah kemenangan bersama. Kalian juga punya bagian dalam semua ini. Namun, meskipun ada banyak orang yang mendekat, suasana terasa sepi. Banyak orang yang masih belum tahu bagaimana dunia akan melanjutkan hidup mereka setelah ancaman kegelapan berakhir. Beberapa sekte besar sudah hancur dan banyak wilayah yang rusak parah. Namun, dengan hati yang teguh, mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membangun dunia yang baru. Bai Xue berpaling ke Li Shen. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Li Shen mengangkat pandangannya ke langit biru yang jernih, seolah-olah mencari jawabannya di sana. Sekarang kita mulai membangun kembali, mengembalikan keseimbangan, melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Mungkin ini waktunya bagi kita untuk mengajarkan yang baru, memberi harapan bagi generasi yang akan datang. Sementara itu, Bai Xue tersenyum lemah, menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang bertempur dan menang, tetapi juga tentang memberi arti bagi dunia yang telah mereka selamatkan. Kita akan membangun dunia baru bersama-sama. Li Shen menatap dunia yang hancur itu. Tersirat tekad di matanya, sebuah janji bahwa mereka tidak akan membiarkan kegelapan kembali lagi. Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi, untuk masa depan yang lebih baik. Langit biru di atas mereka mulai tampak lebih cerah, seperti lambang baru dari harapan yang tumbuh setelah kegelapan berlalu. Para sekutu yang datang menghampiri mereka semakin banyak, membawa berita baik dari berbagai penjuru dunia. Mereka membawa kabar bahwa wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kegelapan mulai pulih. Manusia dan makhluk spiritual kembali bekerja sama, membangun jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual yang pernah terpisah. Kehidupan mulai berlanjut, namun tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Dunia ini telah berubah, dan begitu juga dengan mereka yang telah menyelamatkannya. Li Shen dan Bai Xue tahu bahwa walau pertempuran sudah selesai, tantangan baru akan datang. Namun, dengan keberanian dan persahabatan mereka, mereka percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ada sesuatu yang lebih besar dari pertarungan ini, Bai Xue, kata Li Shen dengan senyuman. Ini adalah perjalanan kita untuk melindungi bukan hanya dunia ini, tetapi juga masa depan yang akan datang. Bai Xue mendekat, memandang dunia yang mulai pulih di depan mereka. Dan dunia ini akan lebih kuat. Kita sudah menunjukkan apa yang bisa kita capai. Sekarang saatnya untuk membangun dunia yang lebih baik. Mereka berdua berdiri bersama, memandang dunia baru yang terbentang di hadapan mereka. Dunia yang penuh harapan, penuh potensi,
dan penuh dengan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Dan meskipun jalan mereka masih panjang, mereka tahu bahwa selamanya mereka akan berjalan berdampingan.